Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, S. Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 108. Demikianlah, maka sejenak kemudian, pertempuran pun menjadi semakin cepat. Ternyata kedua orang itu masih belum sampai ke puncak kemampuan mereka. Keduanya setapak demi setapak telah meningkatkan ilmu mereka masing-masing. Jayaraja menunjukkan kelihayannya sebagaimana dikenal oleh aku pada saat pendadaran. Namun pada saat itu pun Jayaraja tidak mampu mengatasinya, bahkan sebelum ilmunya sampai ke puncak. Tetapi saat itu, Jayaraja tidak sendiri, sehingga karena itu, banyak kemungkinan yang dapat terjadi. Demikianlah maka pertempuran antara aku Sangling melawan Jayaraja dan kedua orang kawannya itu pun menjadi semakin sengit. Ternyata bahwa kedua orang kawan Jayaraja itu juga orang-orang yang ilmunya tidak dapat diabaikan. Dengan sepenuh kemampuannya, Jayaraja telah menyerang aku. Sementara itu kedua orang kawannya telah bersiap pula untuk berbuat sesuatu jika aku berhasil mengelak. Sebenarnya lah aku Sangling sempat mengelakkan serangan Jayaraja. Demikian kaki aku menyentuh tanah, maka kedua orang itu sudah meloncat dengan cepat, menyerang aku dari dua arah. Tetapi aku memang cukup tangkas. Ia pun segera bergeser sambil menggeliat. Dua serangan dari arah yang berlawanan berhasil dielakkannya. Namun pada saat yang demikian, Jayaraja telah menyerangnya pula, demikian dahsyatnya, sehingga ayunan tangannya telah mengalirkan angin yang menampak tubuhnya. Meskipun aku berhasil menghindar, tetapi angin yang menyambarnya itu membuat kulitnya menjadi pedih. Gila, ilmu apa pula ini? Bertanya aku Sangling itu. Tetapi aku tidak sempat merenunginya terlalu lama. Dalam saat yang sekejap, kedua orang kawan Jayaraja itu telah menyerang. Hampir berbareng mereka menjulurkan kakinya, sehingga hampir saja aku telah dikenainya. Namun usaha kedua orang itu sia-sia. Dengan tangkas aku menghindarinya. Sambil merendahkan diri sedikit, ia pun telah berputar, sehingga kedua serangan itu sama sekali tidak menyentuhnya. Aku tidak membiarkan dirinya menjadi sasaran serangan terus-menerus. Ia pun kemudian telah melenting dengan cepat. Kakinya terjulur lurus. Namun karena Jayaraja sempat melihat serangan itu dan mengelak, maka serangan aku beralih. Tiba-tiba saja ia telah memutar tubuhnya. Dengan sekali ayunan, kakinya menyambar seorang kawan Jayaraja. Tetapi orang itu pun sempat mengelak pula. Demikian cepatnya, sehingga ayunan kaki aku tidak menyentuhnya. Namun aku tidak menghentikan serangannya. Di luar dugaan bahwa tiba-tiba aku telah menyilangkan kakinya sambil merendah. Demikian cepat, aku telah meloncat miring dengan kakinya yang terjulur lurus. Kawan Jayaraja yang seorang lagi tidak mempunyai kesempatan untuk mengelak. Karena itu, ia berusaha untuk menyilangkan tangannya menangkis serangan aku yang keras itu. Sebuah benturan memang telah terjadi. Ternyata orang itu pun memiliki ilmu yang tinggi. Terasa kaki aku memang bagaikan tergetar oleh kekuatan yang sangat besar. Tetapi pada saat yang bersamaan, lawan aku itu telah terlempar beberapa langkah, bahkan kemudian jatuh berguling keluar dari pendapa itu. Jayaraja dan seorang kawannya sempat menyaksikannya. Jantung mereka pun telah berdebaran. Serangan aku itu tentu serangan yang luar biasa kerasnya. Untuk beberapa saat, Jayaraja dan seorang kawannya justru termangu-mangu. Namun mereka pun telah menarik nafas dalam-dalam ketika mereka melihat kawannya yang terbanting di halaman itu pun telah bangkit. Orang itu memang menyeringai menahan sakit. Namun kemudian ia pun telah berdiri tegak. Wajahnya membayangkan dendam yang membara sementara giginya gemeretak menahan gejolak di jantungnya. Dengan segenap kemampuannya orang itu berusaha untuk mengatasi perasaan sakit. Kemudian dengan lantang ia berkata, "Aku, jangan tergesa-gesa merasa bahwa kau akan menang, kami ketiga orang yang melawanmu, sama sekali belum sampai ke puncak kemampuan ilmu kami. Jika kami terpaksa melepaskan ilmu puncak itu, maka kau tentu akan menyesal." Aku tersenyum. Katanya, "Aku tahu bahwa kalian masih belum melepaskan ilmu puncak kalian. Aku tahu bahwa Jayaraja mampu meningkatkan ilmunya sampai ke tataran yang sangat tinggi. Aku pernah bertempur melawannya pada saat Jayaraja mencoba untuk membatalkan pencalonanku. Pada puncak ilmunya, tangannya dapat berasap. Nah, aku belum melihat tangannya berasap sekarang ini, sehingga karena itu aku tahu bahwa kemampuannya belum sampai ke puncak.
Persetan, geram Jaya Raja. Kau ingin mengatakan bahwa dalam pendadaran itu, kau telah menang. Tetapi kau tahu bahwa penilaian itu tidak jujur. Aku belum benar-benar sampai ke puncak ilmuku. Aku belum mempergunakan senjataku. Aku Sangling termangu-mangu. Ia mulai memperhatikan senjata ketiga orang yang siap bertempur kembali. Jika mereka mempergunakan senjata mereka, maka aku pun harus mengimbanginya. Ia harus juga mempergunakan senjata. Senjata di tangan-tangan orang berilmu itu tentu akan sangat berbahaya baginya. Apalagi mereka bertiga akan mampu bekerja sama dengan sangat mapan. Namun demikian, untuk beberapa orang tertentu, senjata justru terasa akan mengganggu. Kekuatan ilmu mereka akan lebih berbahaya jika dilontarkan tanpa mempergunakan senjata. Namun mereka yang mampu menyalurkan ilmu mereka pada senjata yang ada di tangan, maka rasa-rasanya senjata itu mempunyai kemampuan ganda. Tetapi agaknya ketiga orang itu masih belum menarik senjata mereka. Jaya Raja dengan wajah tengadah berkata, "Jangan cemas aku. Aku tidak akan mempergunakan senjataku. Demikian pula kedua orang kawan-kawanku ini. Kami ingin membunuhmu dengan tangan kami. Karena kami akan mendapat kepuasan yang lebih besar. Namun jika kau ternyata mempersulit kedudukanmu sendiri dengan tingkah laku yang tidak wajar, maka itu adalah salahmu jika kau akan mengalami luka arang keranjang." Aku Sangling termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab, "Apapun yang akan kau lakukan, lakukanlah. Sebentar lagi, kau akan mengalami nasib yang sangat buruk. Para pengikutmu akan dihancurkan. Dan akan datang gilirannya kaulah yang akan dihancurkan." Persetan, wajah Jaya Raja menjadi merah. "Kau terlalu sombong aku." Aku tidak menjawab. Sementara itu, Jaya Raja telah meloncat pula mendekat. Sedangkan kawannya yang terlempar ke halaman itu pun telah meloncat naik pula. Demikianlah, sejenak kemudian, maka pertempuran pun telah membakar pendapa itu pula. Jaya Raja memang semakin meningkatkan kemampuannya. Demikian pula kedua orang kawannya. Sebagaimana pernah dilihat oleh aku Sangling, maka Jaya Raja yang kemudian menggosokkan kedua telapak tangannya, telah nampak asap kelabu yang tipis mulai mengepul dari telapak tangannya itu. Semula aku tidak terlalu terpengaruh oleh asap itu, karena aku pernah mengalami benturan dengan kekuatan Jaya Raja itu. Namun ketika aku juga melihat kedua orang kawan Jaya Raja memusatkan segenap nalar budinya, maka aku harus benar-benar berhati-hati. Kedua orang kawan Jaya Raja itu ternyata mempunyai sikap yang sama. Dengan demikian maka aku Sangling tahu bahwa keduanya adalah saudara seperguruan. Tetapi aku Sangling itu tidak tahu siapakah di antara mereka yang lebih tua dan memiliki landasan yang lebih tinggi. Ketika ia bertempur melawan ketiga lawannya, aku tidak berusaha untuk menilai lawan-lawannya itu. Aku Sangling tidak mempunyai kesempatan yang cukup lama. Sejenak kemudian, maka Jaya Raja pun telah meloncat menyerang aku Sangling. Ia berharap bahwa kedua orang kawannya pun akan melakukan hal yang sama pula. Betapapun tinggi ilmu dan betapapun besarnya kemampuan aku Sangling, namun satunya kekuatan dari ketiga orang itu akan dapat menghancurkannya. Aku melihat serangan yang datang. Sebenarnya lah kedua kawan Jaya Raja itu pun telah meloncat pula menyerang dengan cara yang sama. Keduanya mempersiapkan tangannya di sisi lambungnya dengan telapak tangan menelentang terbuka dan jari-jari merapat. Sedang tangan kirinya menyilang dada dengan jari-jari mengepal. Demikian mereka meloncat, maka tangan yang terbuka dengan jari-jari merapat itu telah terayun dan siap mematuk tubuh lawan. Namun aku telah siap menghadapi segala kemungkinan. Namun ia pun sadar bahwa ia tidak tahu pasti apakah akibatnya jika ia membentur kekuatan mereka bertiga. Tetapi aku pun tidak akan melarikan diri dari benturan kekuatan itu. Meskipun aku harus membuat perhitungan yang secermatnya. Ternyata bahwa aku Sangling tidak menunggu ketiga orang itu membenturnya. Dalam waktu singkat aku telah mengambil keputusan. Demikianlah, maka aku justru telah menyongsong serangan ibu. Bukan serangan Jaya Raja, tetapi seorang di antara kedua orang kawannya. Dengan demikian ia berharap bahwa kedua orang yang lain akan dapat dihindarinya untuk sementara. Sikap aku yang tiba-tiba itu memang mengejutkan. Aku telah meloncat dengan loncatan panjang membentur seorang di antara kedua orang kawan Jaya Raja itu. Kedua orang yang lain, yang sudah terlanjur melancarkan serangannya harus mengambil sikap pula.
Mereka mengurungkan serangannya, namun demikian cepatnya terjadi, sehingga keduanya telah kehilangan waktu beberapa saat. Sementara itu telah terjadi benturan yang keras antara Mahisa Bungalan, yang disebut Aku Sangling itu dengan salah seorang kawan Jaya Raja. Aku Sangling merasakan betapa ilmunya telah membentur kekuatan yang besar, sehingga hentakannya justru telah mendorong aku terpental selangkah surut. Namun ia masih tetap dapat menguasai diri dan keseimbangannya. Bahkan dengan cepat ia memperbaiki kedudukannya, siap untuk menerima serangan baru yang akan meluncur ke arahnya. Namun sementara itu, lawannya yang membentur kekuatan ilmu Aku Sangling benar-benar mengalami goncangan yang luar biasa. Aku Sangling memang masih belum mempergunakan ilmu puncaknya sepenuhnya. Ilmu yang diwarisinya dari beberapa orang, termasuk Mahisa Agni. Meskipun demikian, ternyata bahwa kekuatan ilmu Aku Sangling itu bagaikan merontokkan isi dadanya. Orang itu telah terlempar keluar gelanggang. Orang itu terbanting di halaman, sebagaimana pernah terjadi. Namun bukan sekedar dorongan kekuatan, tetapi satu hentakan ilmu yang luar biasa. Orang itu jatuh terkapar di tanah. Tidak seperti sebelumnya, yang dengan serta-merta mampu bangkit berdiri tegak. Tetapi karena benturan ilmu itulah maka orang itu merasa isi dadanya bagaikan diremukannya. Demikian ia jatuh terkapar, maka ia serasa tidak mempunyai kekuatan lagi meskipun hanya untuk bangkit dan duduk di halaman itu pula. Jaya Raja yang menyaksikan sikap Aku Sangling itu dengan serta-merta berkata, "Curang! Kau telah menipu kami dengan sikapmu. Jika kau seorang kesatria maka kau tidak akan melakukan hal seperti itu." "Apa yang curang?" jawab Mahisa Bungalan. "Aku telah menyongsong salah seorang dari lawan-lawanku yang sekaligus berjumlah 3 orang itu. Siapakah yang berbuat tidak jantan dalam hal ini?" Jaya Raja tidak menjawab. Namun ia pun kemudian memberi isyarat kepada kawannya yang seorang untuk bersiap. Katanya tanpa menghiraukan Aku Sangling, "Marilah. Kita akan menghancurkannya. Kita harus menyerang dari arah yang sama dan dalam waktu yang bersamaan." Kawannya tidak menjawab. Namun ia telah bergeser mendekati Jaya Raja. Dalam waktu sesaat keduanya telah bersiap untuk melontarkan ilmu mereka yang tertinggi yang mereka miliki. Aku Sangling sadar bahwa ia tidak dapat melakukan perlawanan dengan cara yang sama. Jika ia berusaha membentur kekuatan salah seorang lawan dalam serangan yang begitu ketat, maka orang yang lain akan dapat menghancurkannya, karena kekuatannya sedang tersalur untuk berbenturan. Dengan demikian maka aku justru bertekad untuk membentur keduanya sekaligus. Namun aku telah meningkatkan ilmunya sampai ke puncak. Sejenak kemudian maka kedua orang itu telah meloncat bersama-sama dengan sikap mereka dalam pelontaran ilmu tertinggi yang mereka miliki. Demikianlah, maka Aku Sangling tidak mempunyai kesempatan lain. Ia tidak boleh lari dari lawan-lawannya jika ia tidak ingin kehilangan nama yang sudah dirintisnya selama ini. Karena itu, maka sejenak kemudian telah terjadi benturan yang dahsyat. Sebelah tangan Aku Sangling membentur kekuatan ilmu Jaya Raja yang pernah dijajaginya pada saat pendadaran, kemudian yang sebelah lagi telah melawan serangan kawan Jaya Raja itu. Telapak tangan yang terbuka dengan jari-jari rapat itu. Benturan itu telah terjadi dengan dahsyatnya. Ternyata bahwa dua kekuatan yang digabungkan untuk bersama-sama menggempur Aku Sangling itu merupakan kekuatan yang luar biasa. Aku Sangling bukan saja telah terlempar beberapa langkah surut, tetapi ia pun telah terjatuh pula terguling di lantai pendapa. Hampir saja kepala aku membentur tiang. Untung bahwa dalam keadaan yang sulit itu aku masih sempat menggeliat, sehingga tubuhnya lepas dari benturan. Sebaliknya kedua orang lawannya pun telah terdorong oleh benturan itu. Mereka keduanya telah terlempar keluar dari pendapa dan jatuh terguling di tanah. Benturan itu ternyata demikian dahsyatnya sehingga bagi keduanya, benturan itu rasa-rasanya bagaikan kiamat. Dalam pada itu, baik para prajurit Sangling, maupun para pengikut Jaya Raja telah melihat apa yang telah terjadi. Dua orang pengikut Jaya Raja telah meninggalkan arena, dan merawat orang yang pertama kali terlempar dan tidak dapat bangkit kembali. Kemudian, ketika kedua orang yang lain juga terlempar dan dalam keadaan yang sama, maka beberapa orang pun telah mendekatinya. Orang-orang yang datang untuk menyerang istana Sangling itu tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa orang yang mereka anut selama ini telah mengalami kesulitan pada saat ia menghadapi Aku Sangling sekali lagi. Bersama dengan dua orang kawannya yang paling dipercaya, mereka bertiga tidak berhasil mengalahkan aku.
Apalagi menangkap aku, hidup atau mati. Bahkan mereka bertiga telah terlempar dan kemudian terkapar di halaman istana Aku Sangling itu. Karena itu, maka agaknya bagi mereka, tidak ada gunanya lagi untuk bertempur mempertaruhkan nyawa. Dalam keadaan yang sulit maka satu-satunya kemungkinan yang dapat mereka tempuh dan mempunyai harapan untuk hidup paling tinggi adalah melarikan diri. Ternyata bahwa pikiran yang demikian itu tumbuh pada beberapa orang di antara mereka yang bertempur itu. Tanpa pembicaraan sebelumnya, namun pikiran itu rasa-rasanya telah menjalar kepada semua orang yang ada di dalam arena pertempuran di halaman istana itu. Ketika kemudian mereka melihat Aku Sangling yang ternyata tidak mengalami kesulitan apapun di dalam dirinya dan bahkan mulai menuruni tangga, maka agaknya hal itu telah mempercepat keputusan yang diambil oleh para pengikut Jayaraja. Dalam keadaan yang sulit itu, maka orang-orang yang berjongkok di samping Jayaraja dan kawannya yang terkapar itu, saling berpandangan sejenak. Namun kemudian tiba-tiba salah seorang di antaranya berdiri dan berlari meninggalkan halaman itu. Kawannya yang melihatnya dengan cepat menyusulnya pula. Tiba-tiba arena itu menjadi riuh. Para pengikut Jayaraja telah kehilangan kendali pertempuran. Mereka sengaja berbuat sesuatu untuk mengacaukan arena, sehingga memungkinkan mereka untuk melarikan diri. Sebenarnya lah arena itu menjadi bagaikan diaduk. Namun dengan demikian kesempatan untuk melarikan diri menjadi semakin besar bagi para pengikut Jayaraja itu. Aku Sangling yang melihat keadaan itu, tiba-tiba saja telah meloncat turun dan berlari ke pintu gerbang. Ia berusaha untuk mencegah usaha melarikan diri dari para pengikut Ki Jayaraja. Tetapi ternyata bahwa mereka tidak saja berlari melalui pintu, tetapi mereka pun telah berloncatan dinding halaman. Namun para prajurit tidak membiarkan mereka berlari. Dengan tangkas para prajurit telah memburu mereka dan berusaha untuk menangkap mereka hidup-hidup. Dalam kekalutan itu, terdengar suara Aku lantang bagaikan bergaung di udara. Menyerahlah. Lemparkan senjata kalian. Agaknya itu lebih baik daripada kalian harus terbaring mati di halaman ini. Rasa-rasanya suara Aku itu menggelepar di dalam setiap dada, sehingga para pengikut Jayaraja yang terbaring karena luka di dalam jantungnya itu tidak dapat mengelak. Karena itu maka mereka pun telah melemparkan senjata masing-masing dan berdiri tegak bersandar dinding. Para prajurit Sangling pun berusaha untuk mengekang diri mereka. Jika mereka terlanjur berbuat sesuatu atas orang-orang yang sudah menyerah itu, maka Aku tentu akan marah kepada mereka. Dengan demikian, maka para prajurit Sangling, baik dari pasukan pengawal khusus, maupun pasukan berkuda yang ada di halaman itu adalah mengumpulkan orang-orang yang telah menyerah itu. Dalam pada itu, pertempuran yang terjadi di luar halaman istana itu pun masih juga berjalan seru. Tetapi di beberapa tempat, pasukan Sangling benar-benar telah menguasai keadaan meskipun di beberapa tempat yang lain, para prajurit memang telah terdesak oleh para pengikut Jayaraja. Namun usaha-usaha yang cepat telah dilakukan untuk mengatasi kesulitan itu. Sementara itu, maka para prajurit dari pasukan berkuda yang semula bertempur di halaman, telah mendapat perintah oleh Aku untuk keluar dari halaman dan menempatkan diri di antara para prajurit yang lain. Sementara itu para penghubung diperintahkan untuk segera memberitahukan apa yang terjadi di halaman istana Aku. Sedangkan para pengawal khusus telah mengikat tawanan mereka dengan menghubungkan beberapa orang menjadi satu. Maaf Kisanak, berkata seorang prajurit. Kami terpaksa melakukannya. Sebagian dari kekuatan yang ada di istana ini akan keluar. Karena itu, maka kalian tidak boleh berdiri bebas. Para tawanan itu tidak menolak. Setiap 5 orang telah diikat dengan seutas tali yang panjang dan menyambungnya pada sebatang pohon. Sementara para prajurit dari pasukan pengawal khusus menjaga para tawanan dengan senjata terhunus, maka para prajurit dari pasukan berkuda telah dengan tergesa-gesa mengambil kuda mereka. Sejenak kemudian, maka prajurit dari pasukan berkuda itu telah berderap di alun-alun dan menyusup di jalan-jalan raya Sangling. Mereka tidak terikat lagi untuk bersama-sama dengan Aku untuk menjumpai Jayaraja, karena ternyata Jayaraja telah datang atas kehendaknya sendiri ke istana. Derap kaki kuda itu memang mengumandangkan kemenangan pasukan Sangling yang bertempur di mana-mana. Sambil berpacu di atas punggung kuda, maka para prajurit dari pasukan berkuda itu telah mengitari arena pertempuran 2-3 kali. Ketika kemudian mereka meninggalkannya, maka beberapa orang lawan pun telah terkapar dengan luka yang menganga di tubuhnya. Demikianlah,
maka orang-orang yang telah terperangkap ke dalam pengaruh aku Sangling itu telah kehilangan kesempatan sama sekali untuk bergerak di mana-mana. Apalagi ketika mereka kemudian mendengar bahwa Jayaraja sendiri telah tertangkap, sementara seluruh pasukan yang menyertainya telah menyerah. Tidak ada pilihan lain bagi mereka. Sebelum mereka dihancurkan mutlak, maka mereka pun telah memilih jalan yang memang ditawarkan oleh prajurit Sangling. Menyerah. Dengan demikian maka sebagian dari gejolak pertempuran yang terjadi di sudut-sudut kota Sangling telah selesai. Meskipun di sana-sini masih terjadi benturan-benturan kecil, namun hal itu tidak terjadi terlalu lama. Beberapa saat kemudian maka seluruh pertempuran pun telah dapat diselesaikan. Semua orang yang terlibat dalam pertempuran telah menghentikan benturan-benturan senjata. Namun demikian di antara mereka yang menyerah, ada juga pengikut Jayaraja yang sempat melarikan diri. Sejenak kemudian, maka para prajurit Sangling telah menggiring para tawanan ke istana aku. Ternyata berita yang mereka dengar bukan sekedar berita ngayawara. Jayaraja benar-benar telah dilumpuhkan dan kehilangan kemampuan untuk melawan. Dua orang kawan kepercayaannya pun tidak lagi dapat bangkit. Bahkan ketiga orang itu benar-benar berada dalam keadaan yang gawat. Ketiganya telah dibaringkan di pendapa. Namun ketiganya masih belum sadar. Yang kemudian mulai membuka matanya adalah Jayaraja. Namun ia benar-benar dalam keadaan yang lemah. Meskipun ia membentur ilmu aku Sangling bersama seorang kawannya, namun ternyata bahwa kemampuan dan kekuatan ilmu aku dapat mengatasinya. Dalam benturan itu, bukan aku Sangling yang mengalami kesulitan, tetapi justru Jayaraja dan kawannya. Mereka berdua ternyata tidak mampu menahan gempuran ilmu aku Sangling yang diwarisinya dari Mahisa Agni dan dimatangkan oleh beberapa orang tua. Dalam pada itu aku Sangling sempat merenungi orang itu sejenak. Puncak kemampuan ilmunya ternyata berjarak terlalu jauh dari batas kemampuan Jayaraja dan kawannya. Berdua mereka tidak mampu mengimbangi ilmu Mahisa Bungalan yang gegirisi. Ketika kemudian aku itu berjongkok di sebelah Jayaraja terbaring, maka Jayaraja itu berdesis. Aku menjadi yakin. Yakin tentang apa? Bertanya aku. Aku kira aku akan dapat mengalahkanmu, berkata Jayaraja. Dengan hati-hati dan bersungguh-sungguh aku menghimpun kekuatan. Tetapi saatnya aku sendiri menghadapimu, meskipun aku bertiga, ternyata aku tidak berhasil. Bahkan aku telah mengalami luka parah di dalam bagian dalam tubuhku. Lalu apa yang kau yakini? Bertanya aku. Bahwa kau memang memiliki ilmu yang sangat tinggi, berkata Jayaraja. Ketika kau kalahkan dalam pendadaran itu, aku memang sudah memperhitungkan bahwa kau memiliki ilmu yang tinggi, tetapi tidak sebagaimana ternyata sekarang. Aku kira kau akan hancur melawan kemampuan kami bertiga. Namun yang hancur justru kami bertiga. Aku memang harus membela diri, berkata aku. Ya. Kau memang harus membela diri, jawab Jayaraja. Karena itu maka kau tidak bersalah. Kau telah mempergunakan hakmu. Dan ternyata kami harus menanggung akibat dari perbuatan kami. Aku menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Kau memang harus mendapat perawatan. Jayaraja menggeleng. Katanya. Jantungku telah kau pecahkan. Tidak ada obat yang dapat menyembuhkan aku. Kau harus mencoba, berkata aku. Tidak, jawab Jayaraja. Aku akan mati. Kematianku akan menjadi pertanda bahwa tidak ada darah aku Sangling yang lama yang akan merasa berhak untuk mewarisi kedudukannya. Aku adalah orang yang terakhir yang dialiri darah dari keturunan laki-laki. Aku Sangling menarik nafas dalam-dalam. Namun menurut penglihatannya, keadaan Jayaraja itu memang sudah terlalu parah. Sementara itu kedua kawannya yang lain masih belum sadar sama sekali. Yang dilukai aku Sangling lebih dahulu, memang sudah nampak bergerak. Tetapi agaknya ia telah pingsan pula. Namun agaknya keadaan mereka lebih parah dari keadaan Jayaraja. Meskipun wujud tubuh mereka tidak terluka, tetapi mereka benar-benar sudah kehilangan kesempatan untuk bertahan. Sebenarnya lah, bahwa ketiga orang itu memang tidak dapat tertolong lagi. Kedua orang kawan Jayaraja itu tidak sempat sadar kembali sampai saat terakhir mereka. Sementara Jayaraja masih dapat menyatakan perasaannya yang terasa menghambat perjalanannya kembali ke asalnya. Katanya, aku. Baiklah pada kesempatan terakhir ini aku minta maaf atas segala kesalahanku.
Mudah-mudahan jalanku kembali tidak menjadi terlalu gelap karena tingkah lakuku. Menghadapi saat terakhir dari seseorang, maka tidak ada jawaban lain yang dapat diucapkan oleh aku kecuali, "Aku maafkan kau Jayaraja." Jayaraja tersenyum. Namun ia tidak sempat lagi mengatakan sesuatu. Matanya perlahan-lahan terpejam dan nafasnya pun menjadi semakin sendat, sehingga akhirnya terputus sama sekali. Aku Sangling menarik nafas dalam-dalam. 2 orang senapati dari pasukan pengawal khusus ada di sebelahnya. Namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa atas Jayaraja itu. Sesaat aku masih termangu-mangu. Dipandanginya tubuh Jayaraja yang terbaring diam. Kemudian 2 tubuh lagi yang bagaikan telah membeku. Para senapati Sangling yang memang sudah mengagumi kemampuan akunya yang baru, menjadi semakin kagum pula. Sementara itu umur aku itu masih terhitung muda, sehingga ilmunya tentu masih akan mampu berkembang lagi. Namun sejenak kemudian maka aku itu pun telah memerintahkan untuk menyelenggarakan tubuh-tubuh yang membeku itu sebaik-baiknya dan sebagaimana seharusnya. Bukan hanya tubuh Jayaraja dan kedua orang pembantunya yang paling dipercaya itu, tetapi juga orang-orang lain yang telah terbunuh di peperangan, meskipun bagaimanapun juga masih tetap dipisahkan antara para prajurit dan orang-orang Sangling sendiri yang gugur, dengan para pemberontak yang telah menyerang Sangling. Demikianlah, ketika pertempuran kemudian selesai, maka orang-orang Sangling mempunyai kesibukan tersendiri. Namun bagaimanapun juga, Sangling telah berkabung dengan peristiwa itu. Di sana-sini telah terdengar tangis orang-orang yang telah kehilangan keluarganya di peperangan. Namun dengan demikian, Sangling seakan-akan telah menguji diri. Para prajurit Sangling yang telah ditempa beberapa lama telah membuktikan bahwa mereka mampu meningkatkan ketahanan mereka. Para senapati yang telah bersama-sama dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menempa diri dengan keras, yang kemudian dengan berjenjang dijalarkannya kepada para prajurit yang lain, telah memberikan hasil yang dapat dibanggakan. Para senapati yang langsung menempa diri bersama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mampu menunjukkan kelebihan mereka sebagai prajurit pilihan menghadapi pemberontakan yang menggemparkan seluruh Sangling itu. Untuk melihat akibat yang telah terjadi atas Sangling, maka setelah menyerahkan tugas-tugas untuk menyelesaikan para korban, maka aku telah meninggalkan istana diiringi oleh sekelompok pasukan pengawal khusus berkuda dan sekelompok pasukan berkuda. Mereka melihat apa yang telah terjadi setelah pertempuran yang membakar seluruh kota. Aku telah mengunjungi padukuhan yang satu dan padukuhan yang lain. Aku telah bertemu dengan para bekel di setiap padukuhan untuk berbicara langsung dengan mereka tentang akibat telah terjadi. Dalam pengamatannya maka aku sempat melihat kerusakan-kerusakan yang gawat di beberapa padukuhan, bahkan ada 1-2 rumah yang ternyata mengalami kerusakan yang berat. Ada percobaan untuk membakar Banjar. Tetapi untunglah bahwa prajurit Sangling cepat mengatasi keadaan. Dibantu oleh para penghuni padukuhan itu, di bawah perlindungan para prajurit, maka usaha pembakaran itu dapat diurungkan, dan api segera dipadamkan. Di padukuhan yang lain, aku masih melihat beberapa orang tawanan yang belum sempat dibawa ke halaman istana. Bahkan masih ada beberapa orang yang terbunuh di peperangan yang terbaring di tempatnya. Agaknya pertempuran di tempat itu agak terlambat selesai, karena para pemberontak yang keras kepala. Namun dengan demikian, maka para prajurit Sangling pun menjadi keras pula dan memperlakukan para tawanan dengan kasar. "Jangan mendendam," berkata aku kepada senapati yang memimpin prajurit Sangling di tempat itu. "Mereka sudah menyerah." "Tetapi mereka keras kepala," desis senapati itu. "Bukankah kita pada umumnya juga bersikap keras kepala di peperangan?" bertanya aku. Lalu katanya, "Seperti perintah yang pernah aku berikan, bawa saja para tawanan ke halaman istana. Biarlah para pemimpin prajurit Sangling menyelesaikan persoalan mereka. Juga mereka yang telah menjadi korban." Senapati itu mengerutkan keningnya. Katanya, "Hamba aku. Namun apakah para korban dari Sangling dan para pemberontak akan diperlakukan sama?" Aku termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian tersenyum sambil berkata, "Pada dasarnya sama. Bukankah kita akan menyelenggarakan para korban sesuai dengan yang seharusnya? Namun aku tidak menolak keinginan para senapati untuk memisahkan mereka. Tetapi tidak sepatutnya kita masih juga mendendam mereka yang sudah meninggal." Senapati itu mengangguk-angguk. Namun demikian ia masih berkata,
Ampun aku, jika kita memberikan penghormatan terakhir kepada mereka yang menjadi korban pertempuran ini, apakah penghormatan yang kita berikan pada para pahlawan dan pengkhianat akan sama saja? Upacara kematian yang kita selenggarakan akan sesuai dengan keharusan yang berlaku, berkata aku. Yang tidak kita hargai adalah sikap mereka di saat-saat hidup mereka. Dan mereka sudah kehilangan kesempatan untuk melakukan kesalahan yang sama. Tetapi seperti yang aku katakan, upacara yang dilakukan dapat dipisahkan antara mereka dan para prajurit Sangling. Agar kita dapat membedakan pula yang manakah yang dapat kita contoh pengabdiannya di masa hidupnya dan yang manakah yang kita anggap langkah-langkah pengkhianatan. Senapati itu mengangguk dalam-dalam sambil berkata, "Hamba aku. Semoga para pahlawan mendapat tempat yang sesuai dengan pengabdiannya." Aku mengangguk-angguk. Ia dapat mengerti perasaan para senapati yang tidak dapat melupakan apa yang telah dilakukan oleh para pengkhianat itu. Apalagi para senapati yang telah kehilangan beberapa orang anak buahnya. Demikianlah aku telah mengelilingi Sangling untuk bukan saja melihat dari dekat, tetapi juga memberikan sedikit ketenangan bagi mereka yang gelisah. Keluarga yang sedang menangisi anaknya yang gugur merasa bagaikan mendapat sentuhan tangan yang sejuk ketika aku datang menjenguknya. Setiap kata hiburan yang diucapkan, telah meredakan isak yang serasa menyumbat jantung. Sangling tidak akan melupakannya, berkata aku. Seluruh keluarga yang sedang berkabung itu mengangguk. Namun dalam pada itu, sebenarnya lah hati aku sendiri telah terluka pula sebagaimana keluarga yang kehilangan itu sendiri. Di hari-hari berikutnya, ketika hati orang-orang Sangling sudah menjadi tenang kembali, maka aku sempat memanggil para senapatinya untuk menekankan betapa pentingnya kesiagaan yang tinggi. Karena itu, maka aku telah memerintahkan untuk mempercepat jenjang penyebaran ilmu kanuragan kepada para prajurit. Bahkan aku juga memerintahkan anak-anak muda yang khusus bertugas sebagai pengawal di padukuhan-padukuhan untuk mendapat tuntunan yang lebih baik. Tidak hanya yang berada di kota dan sekitarnya, berkata aku, tetapi juga di padukuhan-padukuhan terpencil. Orang-orang yang kecewa itu, yang berhasil melarikan diri, akan dapat mengganggu padukuhan-padukuhan itu jika anak-anak mudanya tidak siap untuk memberikan perlindungan. Pengalaman yang pahit itu, bahwa sebuah pemberontakan seakan-akan berhasil menyentuh seisi kota Sangling, telah mendorong para prajurit dan anak-anak muda Sangling untuk lebih banyak memperhatikan perlindungan atas rakyatnya. Itulah sebabnya, maka ketika mereka mendapat kewajiban untuk mengikuti latihan-latihan keprajuritan yang berat, mereka sama sekali tidak mengeluh. Sejalan dengan kesibukan yang semakin meningkat di Sangling, yang dikembangkan oleh para senapati yang pernah menempa diri bersama-sama dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sendiri telah melakukan hal yang sama di padepokan kecilnya. Tetapi ternyata bahwa karena jumlah penghuni padepokan itu tidak terlalu banyak, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat hanya mengambil mula-mula 10 orang. Mereka bersama-sama dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah melakukan latihan-latihan yang berat sebagaimana pernah dilakukan di Sangling. Bagi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, hal semacam itu selalu menambah pengalaman-pengalaman baru. Ia bukan saja memberikan tuntunan kepada orang lain, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Ilmu kedua anak muda yang telah berkembang pesat itu memang menjadi semakin padat sejalan dengan pengalaman mereka yang semakin banyak. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mendapat kesempatan waktu yang lebih leluasa bagi orang-orang padepokannya untuk menempa diri. Meskipun ia juga mengambil kesatuan waktu sepekan, tetapi untuk diulang beberapa kali atas orang yang sama dengan jarak waktu tertentu untuk mengendapkan masukan yang mereka dapat dalam waktu sepekan sebelumnya. Namun sementara Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sedang sibuk menempa beberapa orang padepokan itu, ternyata patung yang telah dipersiapkan itu benar-benar hampir selesai sepenuhnya. Di halaman tengah padepokan yang pernah bernama Suryantal itu tengah digarap pada sentuhan-sentuhan terakhir sebuah patung yang berwarna kehijauan. Patung sepasang ular naga dalam satu sarang. Setiap saat, jika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berada di padepokan di sela-sela kesibukannya menempa diri bersama para penghuni padepokan itu, keduanya selalu menunggui patung yang berwarna kehijauan itu. Dalam bentuknya yang hampir selesai sepenuhnya, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah melihat pancaran endapan tangkapan penglihatan batin para pemahatnya tentang sepasang ular naga sebagai perlambang dua orang saudara sepupu yang memerintah Singasari sebagai Maharaja dan Ratu Angabaya.
Kedua-duanya adalah keturunan Ken Dedes, seorang perempuan yang menyandang perlambang keagungan yang lahir di sebuah desa padepokan bernama Panawijen. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pernah mendengar cerita Mahisa Agni yang tua itu tentang kebesaran Ken Arok pada zamannya, saat-saat Singasari berdiri. Saat Tumapel menundukkan kediri. Namun setiap kali Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang pernah bekerja bagi kepentingan Kediri itu melihat ketidakikhlasan orang-orang Kediri atas peristiwa yang dianggap melukai jantung kebesaran Kediri itu. Kekalahan Kediri atas Tumapel pada saat Sri Baginda Kertajaya bertahta di Kediri. Bahkan menurut pengamatan perasaan kedua anak muda itu, pada suatu saat tentu akan terjadi ledakan yang akan dapat mengguncang Singasari yang merasa sudah mapan. Mudah-mudahan aku hanya sekedar bermimpi buruk, berkata Mahisa Murti. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian berkata, Paman Mahisa Agni sudah sangat tua. Demikian pula Paman Witantra. Ayah kita masih dapat bekerja sedikit-sedikit sebagaimana dilakukan sebelumnya. Tetapi sebenarnya ayah pun sudah terlalu tua. Dengan demikian maka agaknya Singasari sebentar lagi akan tidak mempunyai orang-orang tua yang akan dapat selalu memperingatkan agar mereka selalu berhati-hati. Mengapa tidak kita lakukan sejak sekarang? Bertanya Mahisa Murti. Kita masih saja dianggap kanak-kanak yang baru pantas bermain-main dengan gundu, atau barangkali jirak kemiri, sahut Mahisa Pukat. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Katanya, tetapi aku kira waktu yang demikian memang masih agak panjang. Mahisa Pukat mengangguk kecil. Ia pun sependapat dengan Mahisa Murti. Tetapi katanya, agaknya memang demikian, tetapi apakah tidak sebaiknya hal itu disadari jauh sebelum lambat? Agaknya memang demikian. Mudah-mudahan kita mendapat kesempatan, berkata Mahisa Murti. Kita akan memohon waktu untuk menghadapi Sri Maharaja Sri Jaya Wisnuwardana dan Ratu Angabaya Sri Narasimhamurti, untuk menyerahkan patung itu, berkata Mahisa Pukat. Apakah kita dapat mengatakan sesuatu tentang sikap Kediri? Mahisa Murti mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, jangan kita. Mungkin orang-orang tua itu akan menyertai kita. Biarlah mereka yang mengatakannya. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Baiklah. Kita akan mohon agar mereka dapat menyampaikannya secepatnya, agar Singasari tidak terkejut jika Kediri tiba-tiba saja bergolak dengan dahsyatnya. Demikianlah, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah bersiap-siap untuk pergi ke Singasari dengan patung yang sudah hampir siap. Sementara itu, ia telah menempa hampir setiap orang di padepokannya agar mereka memiliki kemampuan yang tinggi. Bahkan ternyata kemampuan mereka telah melampaui kemampuan para prajurit Sangling. Jika terjadi sesuatu atas padepokan itu, maka isi padepokan itu akan dapat berusaha melindungi padepokannya. Namun jumlah penghuni padepokan itu memang tidak terlalu banyak. Dengan dasar kemampuan ilmu mereka masing-masing, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah berhasil meningkatkan kemampuan mereka. Ciri-ciri dari orang-orang Suryantal masih juga nampak pada tongkat-tongkat mereka yang panjang. Namun di samping kemampuan mereka mempergunakan tongkatnya, maka mereka pun telah memiliki keterampilan yang tinggi untuk mempergunakan segala macam senjata sebagaimana dikehendaki oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Tongkat panjang kalian agaknya kurang menguntungkan dalam pertempuran yang seru dan berjarak pendek. Tongkat panjang kalian memang akan sangat berarti jika kalian sempat membatasi lawan kalian pada jarak tertentu. Tetapi dalam pertempuran yang riuh dan ganda, maka kalian akan mendapat kesulitan, berkata Mahisa Murti. Namun kemudian katanya, ilmu kalian yang menopang kemampuan kalian bermain tongkat diciptakan pada masa-masa seseorang terlalu yakin akan sifat kejantanan dan selalu berusaha mengatasi persoalan secara pribadi. Tetapi dalam hubungan kita dengan bermacam-macam kekuatan, termasuk kekuatan prajurit yang terbiasa bertempur dalam satu gelar, maka kita harus menyesuaikan diri. Orang-orang padepokan yang semula berasal dari perguruan Suryantal itu berusaha untuk mengikuti petunjuk Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Mereka telah memendekkan tongkat-tongkat mereka dan berlatih dengan keras untuk menyesuaikan diri dengan jenis senjata mereka yang baru. Dengan tuntunan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat serta dengan latihan-latihan yang berat, maka orang-orang Suryantal itu seakan-akan telah memperbaharui ilmu mereka. Dengan peningkatan kemampuan ilmu para penghuni padepokan itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah merencanakan untuk meninggalkan padepokan itu beberapa saat.
Mereka akan pergi ke Singasari untuk menyerahkan patung mereka yang terbuat dari jenis batu yang jarang terdapat. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak mau perjalanan mereka sia-sia. Karena itu, sebelum mereka benar-benar datang dengan membawa patung yang berat itu, maka mereka harus mendapat kepastian bahwa patungnya akan diterima di Istana Singasari. Karena itu, ketika patung itu sudah benar-benar siap, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah merencanakan perjalanan pendahuluan menuju ke Singasari. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu di sini, berkata Mahisa Murti. Aku akan menjaganya, berkata pemahat yang juga seorang prajurit Singasari itu. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Katanya, terima kasih. Aku pun percaya kepada para penghuni padepokan ini, bahwa mereka pun akan menjaga dengan baik. Ya, berkata prajurit yang memahat patung itu. Menurut penglihatanku, latihan-latihan yang berat, yang kalian lakukan membuat para penghuni padepokan ini mempunyai kemampuan melampaui prajurit kebanyakan. Mereka hanya memerlukan pimpinan yang dapat mengatur dan memanfaatkan kemampuan mereka, berkata Mahisa Murti. Karena itu, maka aku akan memberitahukan kepada mereka bahwa sementara kami berdua pergi, sedangkan pekerjaanmu memahat patung itu sudah selesai, maka kau akan menyandang tugas baru sebagai senapati yang akan memimpin orang-orang yang menghuni padepokan ini. Sebagai seorang prajurit maka kau tentu akan dapat melakukannya. Pemahat itu menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, aku berada di tempat ini dikenal sebagai seorang pemahat. Demikian pula adikku. Aku akan memberitahukan kepada mereka, bahwa kau adalah seorang perwira dari prajurit Singasari, berkata Mahisa Murti. Terserah kepadamu, orang itu menarik nafas dalam-dalam. Demikianlah. Maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah memanggil para pemimpin kelompok dari para penghuni padepokan itu, yang meskipun mereka berasal dari berbagai perguruan, namun mereka benar-benar telah merasa satu di dalam padepokan itu. Dengan singkat Mahisa Murti memberitahukan rencananya untuk pergi ke Singasari sebelum mereka membawa patung yang telah siap itu. Para pemimpin kelompok itu memang sudah menduga bahwa pada suatu saat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat akan pergi ke Singasari seperti yang sering dikatakannya, jika patung itu sudah selesai. Namun agaknya sebelum kedua anak muda itu membawa patung yang besar dan berat itu, ia ingin meyakinkan bahwa patung itu akan diterima oleh Sri Maharaja di Singasari. Dengan singkat Mahisa Murti pun kemudian memerintahkan agar para penghuni padepokan itu berhati-hati menjaga padepokannya dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat terjadi, apalagi selama patung batu yang berwarna kehijauan itu masih ada di padepokan. Kepada para pemimpin kelompok itu Mahisa Murti memberitahukan pula bahwa yang akan memimpin mereka selama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak ada di tempat adalah seorang perwira dari prajurit Singasari yang lebih mereka kenal sebagai seorang pemahat. Tetapi sebagian besar dari para penghuni padepokan itu sudah tahu bahwa pemahat itu adalah prajurit. Dan bahkan seorang perwira dari Singasari. Karena itu, maka para pemimpin kelompok itu tidak ada yang menyatakan keberatannya. Bahkan mereka telah menyatakan kesediaan mereka untuk berbuat sebaik-baiknya, menjaga padepokan itu sebagaimana milik mereka sendiri. Demikianlah, di pagi hari berikutnya, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah bersiap di atas punggung kuda. Tanpa pengawalan sebagaimana selalu mereka lakukan sebelumnya dalam pengembaraan mereka. Bahkan pengembaraan yang terdahulu selalu dilakukannya hanya dengan berjalan kaki saja. Ternyata bahwa perjalanan kedua anak muda itu berjalan dengan lancar. Keduanya tidak mengalami hambatan apapun juga, sehingga keduanya sempat menghadap Mahisa Agni dan Witantra di Istana Singasari. Kedua anak muda itu pun kemudian telah menyampaikan niat mereka untuk menyerahkan patung yang berwarna kehijauan itu. Patung itu tidak kau bawa sekali, bertanya Mahisa Agni. Tidak paman, jawab Mahisa Murti. Patung itu cukup besar dan berat. Kami ingin meyakinkan bahwa patung itu akan diterima dengan baik oleh Sri Maharaja. Mahisa Agni mengangguk-angguk, ia pun kemudian berkata kepada Witantra. Apakah kita akan mohon menghadap? Tidak ada jeleknya, jawab Witantra. Tetapi patung itu merupakan perlambang kebesaran kewadagan Sri Maharaja dan Ratu Angabaya. Bukan lambang kejiwaan dan pancaran perwujudan kemuliaan kedalaman pribadi Sri Maharaja dan Ratu Angabaya. Witantra mengangguk-angguk. Namun katanya, meskipun demikian patung itu mempunyai nilai tersendiri. Ya.
Aku pun menduga bahwa Sri Maharaja dan Ratu Angabaya akan menerimanya dengan senang hati, berkata Mahisa Agni kemudian. Lalu, kita akan mencoba. Ketika keduanya mendapat kesempatan untuk menghadap Sri Maharaja, maka keduanya telah mengutarakan niat kedua anak Mahendra untuk menyerahkan sebuah patung dari batu yang berwarna kehijauan yang menurut kepercayaan adalah batu yang jatuh dari langit. Patung apa? Bertanya Sri Maharaja. Ampun Sri Baginda, hamba sendiri belum pernah melihat patung itu. Tetapi menurut pendengaran hamba dari kedua anak muda itu adalah, bahwa patung tersebut adalah patung sepasang ular naga dalam satu sarang. Sri Maharaja mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian tersenyum sambil berkata, patung kewadagan. Mahisa Agni mengangguk dalam-dalam sambil berkata, hamba Sri Maharaja. Patung yang memberikan ungkapan perlambang namun tentang wujud kewadagan. Namun Sri Baginda pun kemudian berkata, baiklah. Aku akan menerimanya. Aku ingin melihat wujud dari patung itu. Dengan demikian, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak merasa ragu-ragu lagi bahwa ia akan melakukan kerja yang sia-sia. Sri Maharaja telah membenarkan agar patung itu dibawa saja ke Singasari. Dengan tergesa-gesa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah kembali ke Padepokan Suryantal. Namun sebelum mereka meninggalkan Singasari, keduanya telah menyampaikan semacam peringatan kepada Singasari, bahwa pada satu saat Kediri tentu akan meledak. Aku sudah memperhitungkan hal itu jauh sebelumnya, berkata Mahisa Agni. Bahkan demikian pula Paman Muitantra. Kami berdua pernah bertugas di Kediri. Namun menurut pendapatku, hal itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Mungkin Paman, jawab Mahisa Murti, sampai saat ini Pangeran Singanarpada masih dapat diandalkan. Namun apakah hubungan antara Kediri dan Singasari dalam ikatan seperti sekarang ini hanya akan berlangsung sepanjang umur Pangeran Singanarpada? Ya, berkata Mahisa Agni. Aku mengerti yang kalian maksudkan. Tetapi selama ini Singasari pun telah memasang petugas-petugasnya di Kediri. Persoalan yang kau maksudkan, mungkin memang akan terjadi. Tetapi untuk sementara hanyalah ledakan-ledakan kecil yang akan dapat diatasi oleh Kediri sendiri. Tetapi mungkin akan lain halnya dengan tataran keturunan mendatang. Itulah yang kami cemaskan, berkata Mahisa Murti yang memang mempunyai wawasan yang jauh tentang Kediri. Justru pada saat itu Singasari sudah menjadi lengah, berkata Mahisa Pukat kemudian. Mahisa Agni mengangguk-angguk. Katanya, baiklah aku akan memperingatkan Sri Maharaja. Karena aku sendiri sudah terlalu tua sekarang, sehingga aku tidak akan dapat ikut menyaksikan perkembangan Singasari lebih lama lagi. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat termangu-mangu sejenak. Di luar sadar mereka telah memandangi wajah Mahisa Agni dan Witantra. Keduanya memang nampak sudah terlalu tua, meskipun penalaran dan perasaan mereka rasa-rasanya masih utuh. Tidak seorang pun yang mampu menghindarkan diri dari ketuaan, berkata anak-anak muda itu di dalam hatinya. Siapapun, meskipun ilmunya menggapai langit. Demikianlah, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah mohon diri untuk mengambil patung yang dibuat dari batu yang berwarna kehijauan itu. Meskipun patung itu tidak melambangkan pancaran wujud kemuliaan kedalaman pribadi Sri Maharaja dan sekedar menunjukkan keperkasaan kewadagannya, serta persatuannya yang utuh dengan Ratu Angabaya sejak mereka remaja, namun pahatan patung itu sangat baik dan halus. Wujudnya pun merupakan ungkapan keperkasaan itu sehingga setiap orang yang menyaksikannya akan tersentuh pula perasaannya. Sebagaimana ketika mereka berangkat, maka ketika mereka kembali pun tidak ada gangguan apapun di perjalanan. Sementara itu Padepokan Suryantal pun tidak disentuh oleh maksud-maksud yang kurang baik, sehingga tidak pernah terjadi sesuatu di padepokan itu. Sri Maharaja akan menerima baik patung itu, berkata Mahisa Murti kepada perwira Singasari yang juga menjadi pemahat. Kita akan menghadap. Kau tentu akan ikut, berkata Mahisa Pukat pula. Perwira prajurit Singasari itu pun menjadi gembira. Ada kebanggaan tersendiri bahwa patungnya akan diserahkan kepada Sri Maharaja di Singasari. Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan seisi Padepokan Suryantal pun telah bersiap-siap. Mereka ingin segera dapat menyerahkan patung itu kepada Sri Maharaja. Jika terjadi sesuatu atas patung yang sudah terlanjur disampaikan kepada Sri Maharaja untuk diserahkan itu, tentu akan membawa akibat yang tidak menyenangkan bagi mereka.
Demikianlah beberapa hari kemudian, telah dipersiapkan sebuah pedati yang kuat yang akan ditarik bukan hanya oleh 2 ekor lembu, tetapi oleh 6 ekor. Setelah dipersiapkan segala sesuatunya, baik yang akan berangkat ke Singasari maupun yang akan tinggal untuk menunggui padepokan, maka sebuah iring-iringan telah berangkat menuju ke kota raja. Dengan diselubungi kain yang berwarna putih, maka patung yang terbuat dari batu yang berwarna kehijauan itu telah dibawa ke Singasari di atas sebuah pedati yang terbuka. Namun sebelum mereka berangkat, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah memerintahkan masing-masing 2 orang penghubung untuk menghadap Aku Sangling dan Aku Lemah Warah, memberitahukan bahwa patung sepasang ular naga dalam 1 sarang telah dibawa ke Singasari. Aku Sangling yang menerima pemberitahuan itu menjadi ikut bergembira. Penghubung itu juga menyampaikan pesan, bahwa Sri Maharaja telah berkenan untuk menerima patung itu, sebagaimana dikatakan oleh Mahisa Agni dan Witantra kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Namun kesan yang diterima oleh Aku Lemah Warah memang agak berbeda. Sebagai orang Kediri, maka Aku Lemah Warah memang merasa tersentuh betapapun lemahnya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang pernah bertugas bagi Kediri bersama-sama dengan para petugas sandi Kediri di bawah perintah Pangeran Singanarpada, sehingga Aku Lemah Warah yang tertarik kepada keduanya telah memberikan banyak warisan ilmu, namun bagaimanapun juga keduanya adalah orang-orang Singasari. Batu yang berwarna kehijauan dan banyak menelan korban itu akhirnya dipersembahkan kepada Sri Maharaja Singasari. Sebenarnya Aku Lemah Warah sudah menyadari bahwa yang akan terjadi memang demikian sejak patung itu dibuat. Namun ketika laporan dari kedua penghubung itu sampai kepadanya, maka masih juga terasa debar di dadanya. Sebagai seorang Aku Lemah Warah telah menjalankan tugasnya sebaik-baiknya. Ia melakukan segala perintah Pangeran Singanarpada yang dengan gigih mempertahankan kesatuan Singasari termasuk Kediri. Namun pada saat-saat tertentu, Aku Lemah Warah itu masih juga merasakan betapa besarnya Kediri pada masa-masa lampaunya. Tetapi Aku Lemah Warah tidak memberikan tanggapan yang memberikan kesan gejolak perasaannya. Kepada para penghubung Aku berkata, "Sampaikan kepada kedua anak muda yang sudah aku anggap sebagai kemanakanku sendiri itu, bahwa aku mengucapkan selamat atas keberhasilan mereka." "Patung itu belum sampai ke Singasari Aku," jawab salah seorang di antara kedua penghubung itu. Aku Lemah Warah tersenyum. Katanya, "Tetapi aku yakin bahwa mereka akan berhasil sampai ke Istana Singasari untuk menyerahkan patung itu serta diterima dengan baik oleh Sri Maharaja." "Hamba Aku," jawab salah seorang penghubung itu. "Semoga Yang Maha Agung melindungi perjalanan mereka. Sebagaimana aku mengetahui bahwa banyak pihak yang menginginkan batu itu. Apalagi setelah menjadi patung yang baik seperti sekarang ini. Tetapi patung itu tidak akan berarti apa-apa bagi orang lain. Patung itu adalah lambang keperkasaan dan persatuan yang utuh antara Ranggawuni dan Mahisa Campaka yang kemudian bergelar Srijaya Wisnuwardana sebagai Maharaja Kediri dan Narasimha Murti sebagai Ratu Angabaya." Penghubung yang datang menghadap Aku Lemah Warah itu hanya mengangguk-angguk saja. Tetapi memang masuk di akalnya, bahwa patung itu hanya berarti bagi Sri Maharaja di Singasari dan Ratu Angabaya yang telah bersama-sama mengalami pahit getir di masa muda mereka, sehingga akhirnya mereka berhasil mencapai tahta di Singasari. Demikianlah, maka penghubung itu pun kemudian telah mohon diri. Namun pada mereka sama sekali tidak terkesan gejolak perasaan Aku yang sebenarnya. Sepeninggal penghubung yang dikirim oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, maka Aku Lemah Warah justru mulai merenung. Namun sambil menarik nafas dalam-dalam ia kemudian berdesis. Masih harus dipelajari suasana yang bakal berkembang kemudian. Namun bagaimanapun juga Aku Lemah Warah memang tidak ingin mengguncang ketenangan yang sudah mulai tumbuh di Singasari termasuk Kediri. Jika ada pergolakan-pergolakan kecil yang terjadi, tentu segera akan dapat diatasi, sebagaimana yang terjadi di Sangling. Sementara itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sedang berjuang untuk membawa patung yang cukup besar itu ke Singasari. Mereka menelusuri jalan yang dianggapnya paling baik meskipun agak jauh. Pedati yang mereka pergunakan adalah pedati yang kuat dan besar yang dipersiapkan secara khusus. 6 ekor lembu tengah bekerja keras untuk menarik pedati yang berat itu. Iring-iringan itu memang menarik perhatian. Sebuah pedati yang memuat sebuah benda yang berkerudung kain putih. 6 ekor lembu itu sudah merupakan tontonan tersendiri bagi orang-orang yang tinggal di pinggir jalan yang dilalui oleh pedati itu.
Apakah yang ada di atas pedati itu? Terdengar setiap kali pertanyaan dari orang-orang yang berdiri di pinggir jalan. Demikian sering sehingga seorang di antara orang-orang yang ikut mengawal patung itu menjawab. Seekor orang hutan raksasa. Yang mendengar jawaban itu merenung sejenak. Tetapi seorang yang lain bertanya. Sudah mati? Masih hidup, jawab pengawal itu. Tetapi kenapa diam saja, bertanya yang lain pula. Sedang tidur, jawab pengawal yang mulai jengkel itu. Bagaimana jika bangun, bertanya beberapa orang sekaligus. Menerkam kau, teriak pengawal itu. Beberapa orang termangu-mangu. Namun mereka pun kemudian tertawa berkepanjangan. Ketika kemudian di ujung padukuhan yang lain, seorang bertanya, maka pengawal itu menjawab. Seonggok jenang alot bercampur jadah ketan. Heh, untuk siapa makanan sebanyak itu? Bertanya yang lain. Pengawal itu menjawab. Untuk menyumbat mulutmu. Orang yang bertanya itu mengerutkan keningnya. Namun ketika pedati itu lewat, mereka pun telah tertawa berkepanjangan. Ternyata membawa patung itu ke kota raja memang merupakan pekerjaan yang sangat berat. Di jalan-jalan yang tidak semuanya lebar dan rata merupakan penghambat yang utama. Sekali-sekali iring-iringan itu harus berhenti. Mereka harus memeriksa roda pedati yang sering sekali bagaikan menggeliat. Lembu-lembu yang letih dan haus. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat dengan sabar berusaha mengatasi segala kesulitan. Bukan saja terhadap pedati dan lembunya, tetapi juga terhadap pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang selalu mengerumuninya di saat-saat pedati itu berhenti. Sikap yang kadang-kadang menjengkelkan dan dari orang-orang yang ingin tahu tentang benda yang dikerudungi itu. Ketika pedati yang memuat patung yang berat dan besar itu memanjat tikungan yang menanjak, maka tiba-tiba saja keenam lembu yang menarik pedati itu bagaikan tertahan. Jalan ternyata tidak begitu baik dan berbatu-batu. Beberapa orang yang mengawal pedati itu harus cepat bertindak. Jika tidak, maka pedati itu akan dapat meluncur mundur. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat termangu-mangu sejenak. Namun mereka harus mengatasi kesulitan itu. Karena itulah maka keduanya telah ikut pula mendorong pedati itu sebelah menyebelah. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menyadari bahwa tenaga wajar mereka tidak akan banyak berarti di antara sekian banyak orang. Karena itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah mengeterapkan tenaga cadangannya, sehingga kekuatan mereka pun bagaikan menjadi berlipat ganda. Perlahan-lahan pedati itu mulai bergerak. Perlahan-lahan pula roda yang terjerumus itu mulai terangkat. Sehingga akhirnya roda itu telah mencapai tanah datar di bibir lubang itu. Barulah kemudian pedati itu mulai bergerak lagi. Perlahan-lahan. Namun ketika pedati itu sudah lepas dari lubang yang menjerat rodanya, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak merasa perlu lagi untuk ikut mendorong dengan tenaga cadangannya. Meskipun keduanya masih ikut pula bersama-sama dengan para pengawal yang menyertai patung itu, tetapi ia telah mempergunakan tenaga wajarnya saja. Namun di jalan mendaki itu pedatinya seperti siput yang malas. Setapak-setapak kecil perlahan-lahan sekali. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak dapat memaksa lembunya bergerak cepat. Bahkan ketika pedati itu tiba di kelokan yang tajam, tiba-tiba saja telah menjadi miring. Berhenti. Berhenti, teriak salah seorang di antara pengawal pedati itu. Perwira Singasari yang menjadi pemahat dari patung itu dan yang ikut bersama iring-iringan itu pun berlari-lari menahan lembu yang menarik pedati itu. Untunglah bahwa pedati itu cepat berhenti sehingga rodanya belum terlepas. Untuk beberapa lamanya, iring-iringan itu memang harus berhenti. Mereka harus memperbaiki roda pedati itu. Sementara itu beberapa orang yang melihat telah mengundang kawan-kawan mereka untuk mengerumuni pedati yang besar dan kuat itu. Meskipun demikian rodanya ternyata hampir saja terlepas dari porosnya. Ternyata bahwa orang-orang yang berkerumun itu sangat menjengkelkan. Bahkan ada anak-anak muda yang mencoba untuk menguakkan kain penutup patung itu, sehingga para pengawal setiap kali harus berteriak-teriak memperingatkan mereka. Bahkan sekali-sekali mereka harus mendorongnya agar mereka menjauhi pedati itu. Tetapi semakin lama orang-orang yang berkerumun itu pun menjadi semakin banyak. Anak-anak muda pun menjadi semakin banyak pula. Bahkan ada di antara mereka anak-anak muda yang keras kepala. Buka saja, berkata seorang anak muda. Aku menjadi tidak tahan melihat kerudung putih yang menutupi benda di atas pedati itu. Heh,
Apa isinya? Bukan urusanmu, bentak seorang di antara mereka yang mengawal pedati itu. Tetapi anak muda yang merasa dirinya seorang yang ditakuti di padukuhannya serta merasa mempunyai banyak kawan itu pun kemudian justru membentak. Heh, buka kain itu, biar kami dapat melihat apa yang ada di dalamnya. Mungkin yang kalian sembunyikan itu barang-barang curian. Ternyata kata-kata itu sangat berpengaruh atas orang-orang yang semakin banyak berkerumun. Mereka pun menjadi semakin ingin tahu apa yang tersembunyi di balik kain putih itu. Sementara itu beberapa orang pengawal pedati sedang sibuk memperbaiki roda pedati yang hampir terlepas. Karena itu, maka terdengar pula suara yang lain lagi. Buka saja. Boleh atau tidak boleh? Ya. Buka saja. Bukankah barang itu tidak akan berkurang? Atau barangkali benar-benar barang curian yang sedang disembunyikan, berkata seorang yang bukan anak muda itu. Tetapi seorang laki-laki yang bertubuh tinggi tegap dan berjambang panjang. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat bersama dengan kedua orang prajurit Singasari yang memahat patung itu sedang sibuk membantu orang-orangnya yang sedang memperbaiki roda pedati. Mereka tengah memasang tonggak-tonggak kayu untuk membantu menahan agar pedati itu tidak menjadi terlalu miring. Sehingga karena itu maka mereka tidak begitu menghiraukan apa yang telah terjadi. Namun dalam pada itu ternyata orang-orang yang mengerumuni pedati itu menjadi semakin ingin tahu apa yang tersembunyi di balik kain yang berwarna putih itu. Orang-orang padepokan Suryantal yang ikut mengawal patung itu berusaha mencegah orang-orang yang semakin mendesak maju. Tetapi orang-orang itu tidak lagi menghiraukannya. Mereka mendesak terus, bahkan beberapa orang telah berteriak-teriak pula. Buka saja. Buka saja, terdengar suara yang semakin riuh. Seorang di antara mereka yang mengawal patung itu pun telah berteriak pula mengatasi suara mereka. Tidak. Tidak seorang pun yang boleh mendekat. Jangan halangi kami. Atau kami akan memaksa kalian untuk membuka itu, geram orang yang bertubuh tinggi tegap dan berjambang panjang. Orang-orang yang mengawal patung itu masih berusaha untuk tetap bersabar. Namun akhirnya ada juga di antara mereka yang kehilangan kesabarannya sehingga terdengar seorang di antaranya membentak. Jangan sentuh lagi pedati itu. Atau kalian akan menyesal. Suara itu telah mengejutkan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sehingga dengan serta-merta mereka pun telah berdiri pula. Dengan nada berat Mahisa Murti pun bertanya. Apakah kau tidak dapat berbuat lebih lembut? Kami sudah berusaha, berkata seorang pengawal yang justru orang lain. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang kemudian memandang berkeliling memang melihat sikap orang-orang yang mengerumuni pedati yang justru sedang diperbaiki itu bersikap kasar pula. Namun demikian, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih berusaha untuk tetap bersabar. Kisanak, berkata Mahisa Pukat. Kalian sama sekali tidak berkepentingan dengan benda itu. Karena itu, kami mohon maaf bahwa kami tidak dapat menunjukkan benda itu kepada kalian. Buka atau kami memaksa, teriak seorang yang lain yang kemudian disusul oleh teriakan-teriakan lainnya. Cepat. Jangan menunggu kami kehabisan kesabaran. Mahisa Pukat mengerutkan keningnya. Namun Mahisa Murtilah yang berkata. Aku mohon. Jangan ganggu kami sebagaimana kami juga tidak mengganggu kalian. Tetapi ternyata orang-orang yang mengerumuni pedati itu tidak dapat diajak berbicara lagi dengan baik. Anak-anak muda yang jumlahnya semakin banyak, berlipat ganda dari jumlah orang-orang yang mengawal pedati itu, agaknya merasa bahwa niat mereka tidak akan dapat dihalangi lagi. Karena itu, maka mereka pun telah mendesak maju. Dengan suara lantang orang yang bertubuh tinggi tegap dan berjambang panjang itu pun berkata, anak-anak muda, kita berhak untuk melihat apa yang ada di bawah kain putih itu. Memang mungkin sekali justru barang-barang curian yang disembunyikan. Dengan demikian maka orang-orang yang membawa pedati ini dapat kita tangkap. Kalian sangat menjengkelkan, potong Mahisa Pukat yang sudah hampir kehilangan kesabaran. Seharusnya kalian dapat menghargai kepentingan orang lain. Jika kalian perampok, apakah kami harus menghargai kepentingan kalian? Teriak orang berjambang panjang itu. Barang rampokan tidak akan berwujud seperti itu, berkata Mahisa Murti. Agaknya ia benar-benar ingin menghindari pertengkaran sehingga katanya. Baiklah. Biarlah aku memberitahukan apa yang kami bawa. Yang berada di bawah kain itu adalah sebuah patung. Patung yang akan kami bawa ke Singasari.
Namun kami minta maaf, bahwa sebelum patung itu kami perlihatkan kepada yang berhak, maka patung itu tidak boleh kami buka, agar kemudian tidak menjadi hambar. Jika wujud patung itu kemudian sudah diperbincangkan orang, maka kehadiran patung itu di tempatnya, tidak lagi merupakan kejutan yang berarti. Persetan, geram orang berjambang panjang. Kau dapat menyebut apa saja. Tetapi kalian harus memperlihatkan benda itu kepada kami agar kami yakin bahwa benda itu bukan benda yang kalian dapat dari hasil curian atau perampokan. Maaf Kisanak, geram Mahisapukat. Kami tidak dapat memenuhinya. Sekali lagi aku katakan, patung itu tidak akan dibuka. Bagaimana jika kami memaksa, geram orang yang berjambang tinggi tegap itu. Kau jangan membuat perkara Kisanak, berkata Mahisapukat. Sementara itu pemahat yang juga seorang prajurit Singasari itu pun telah berdiri pula di samping Mahisapukat sambil berkata, akulah yang memahat patung itu. Apakah kalian akan memaksa untuk melihat patung itu? Jika kalian berbuat demikian maka kalian akan menyesal. Dengar, kami akan mencegah perbuatan kalian. Jika perlu dengan kekerasan. Kami sudah kehilangan kesabaran sementara roda pedati itu masih belum baik sepenuhnya. Karena itu, kami minta sekali lagi. Jangan ganggu kami. Persetan, geram orang berjambang itu. Kau kira dengan menggertak kami, kalian dapat menakut-nakuti kami? Mahisapukat hampir tidak dapat menahan diri lagi. Tetapi ketika ia melihat Mahisa Murti masih berdiri saja di tempatnya, maka ia pun menarik nafas dalam-dalam. Seakan-akan Mahisapukat itu ingin mengendapkan kembali jantungnya yang sudah terlanjur bergejolak. Tetapi agaknya orang-orang yang mengerumuni pedati itu, yang datang dari padukuhan terdekat dari tikungan yang tajam itu bahkan dari beberapa padukuhan yang lain, tidak lagi dapat dicegah. Mereka mendesak semakin maju. Ketika beberapa orang benar-benar ingin menggapai kain putih itu harus bertindak. Bahkan Mahisa Murti dan Mahisapukat pun harus mendorong mereka surut. Tetapi agaknya prajurit yang memahat patung itu telah mendorong seorang anak muda terlalu keras, sehingga anak muda itu telah terjatuh menimpa beberapa orang yang lain yang berdiri di belakangnya. Agaknya hal itu merupakan api yang telah menyalakan kemarahan orang-orang yang mengerumuni pedati itu. Karena itu, maka hampir serentak mereka telah menyerang para pengawal yang berdiri di seputar pedati itu. Tidak ada pilihan lain bagi para pengawal. Mereka harus menyelamatkan patung yang akan mereka persembahkan kepada Sri Maharaja di Singasari. Mereka tidak dapat membiarkan patung itu dibicarakan orang sebelum Sri Maharaja sendiri melihatnya. Jika sebelumnya Sri Maharaja telah mendengar pembicaraan orang tentang patung itu, maka mungkin Sri Maharaja akan kecewa. Anak-anak muda yang mengerumuni pedati itu dan mendesak maju, ternyata terkejut ketika mereka menyaksikan apa yang diperbuat oleh para pengawal pedati itu. Meskipun mereka hanya mempergunakan tangan mereka, tetapi seolah-olah setiap sentuhan tangannya telah membuat seseorang menjadi hampir pingsan. Beberapa orang anak muda yang berhati kecil segera mengundurkan diri dan menjauhi pedati itu. Namun yang memiliki keberanian justru menjadi sangat marah. Tetapi mereka tidak dapat asal saja berdesakan maju. Demikianlah kemarahan mereka meledak, maka mereka pun telah mengepung pedati itu. Orang yang bertubuh tinggi tegap dan berjambang panjang itu agaknya memang memiliki pengaruh yang sangat besar atas anak-anak muda itu. Ialah yang kemudian memimpin anak-anak muda itu menghadapi para pengawal pedati. Seorang di antara kami terluka, maka kalian semua akan mati di sini, geram orang itu. Kisanak. Mahisa Murti masih berusaha untuk menempuh cara lain. Kami mohon, jangan ganggu kami. Jika benar-benar terjadi kekerasan, maka kalian benar-benar akan menyesal. Tetapi orang berjambang itu tidak menghiraukannya. Bahkan ia pun telah memberikan aba-aba untuk menyerang. Namun dengan demikian, arena menjadi semakin longgar. Anak-anak muda yang mengerumuni pedati itu tidak lagi berdesak-desakan. Mereka justru telah membuat jarak. Beberapa orang kawan-kawan mereka yang kesakitan telah mereka papah menjauh. Bahkan beberapa orang justru telah turun ke sawah di menyebelah jalan. Mahisa Murti dan Mahisapukat telah kehilangan segala kesempatan untuk mencegah terjadi benturan antara pengawal patungnya dengan anak-anak muda, bahkan orang-orang tua pun agaknya telah melibatkan diri pula, terutama orang berjambang panjang itu. Dengan demikian maka memang tidak ada pilihan lain lagi para pengawal selain berkelahi.
Benar-benar berkelahi sebagaimana anak-anak muda itu memang berniat berkelahi. Para pengawal yang telah mendapatkan latihan-latihan yang berat itu memang agak bimbang juga. Apakah mereka harus bersungguh-sungguh? Tetapi menilik kemarahan anak-anak muda dan orang-orang padukuhan yang ingin membuka kerudung patungnya, maka mereka memang harus bersungguh-sungguh meskipun tidak seorang pun di antara para pengawal, apalagi kedua orang prajurit Singasari yang telah memahat patung itu serta Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, untuk benar-benar menyakiti apalagi melukai mereka. Jika mereka harus menyakiti anak-anak muda itu, maksudnya tidak lebih dari satu usaha untuk membuat agar mereka tidak mengganggu lagi. Dengan demikian maka perkelahian pun telah terjadi dengan riuhnya. Anak-anak muda dan orang-orang padukuhan itu menyangka bahwa mereka akan dapat berbuat banyak terhadap para pengawal dan memaksa mereka untuk membiarkan anak-anak muda itu membuka kerudung dari patung yang besar di atas pedati yang besar pula itu. Tetapi ternyata bahwa mereka sama sekali tidak berhasil menguasai para pengawal yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari jumlah mereka. Setiap kali, maka anak-anak muda itu telah terdorong dan terlempar surut. Bahkan ada di antara mereka yang jatuh terguling di tanah dan tanpa sengaja telah terinjak oleh kaki kawan-kawannya. Orang berjambang panjang itu menjadi marah sekali. Setiap kali ia berteriak-teriak memacu anak-anak muda dan orang-orang padukuhan itu untuk menyerang. Namun setiap kali mereka pun telah terlempar surut. Akhirnya orang itu mengerti bahwa para pengawal pedati itu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang anak-anak muda dan orang-orang padukuhan. Para pengawal pedati itu memiliki kemampuan dalam olah kanuragan. Mereka memiliki ilmu yang mapan untuk melindungi dirinya bahkan untuk menyerang lawannya. Karena itu, maka orang berjambang itu pun tidak lagi membiarkan orang-orangnya terdesak. Dengan lantang ia pun kemudian berteriak. Cari senjata. Apa saja. Cepat. Beberapa orang telah siap untuk berlari-larian mencari senjata. Namun dalam pada itu Mahisa Murti pun dengan cepat telah meloncat ke atas pedati yang masih belum siap benar-benar itu. Hampir saja pedati yang kemudian terguncang itu roboh. Namun beberapa orang telah menahannya. Jangan lakukan, teriak Mahisa Murti. Jika kalian mengambil senjata, keadaannya akan jauh lebih berbahaya bagi kalian. Lihat, di lambung kami juga tergantung senjata. Jika kalian mengambil senjata itu berarti kalian telah memancing senjata kami keluar dari rangkanya. Orang bertubuh tinggi tegap dan berjambang panjang itu berkata, aku tidak peduli. Jika kalian memang menjadi ketakutan berkatalah terus terang. Kami tidak akan melakukannya. Tetapi buka tutup patungmu itu. Kisanak, berkata Mahisa Murti. Bukan maksud kami menyombongkan diri. Tetapi kami akan dapat berbuat jauh lebih banyak daripada yang dapat kalian lakukan meskipun jumlah kalian berlipat ganda. Kami adalah orang-orang yang sudah terlalu biasa dan memiliki pengalaman bermain senjata. Karena itu, jangan pergunakan senjata. Jangan dengarkan, teriak orang bertubuh tinggi tegap dan berjambang panjang. Betapapun tinggi kemampuan mereka, tetapi jika kita menyerang dari segala jurusan, maka mereka tentu akan dapat kami hancurkan. Tetapi orang-orang padukuhan itu masih saja ragu-ragu. Namun satu dua orang telah berlari kembali ke padukuhan untuk mengambil senjata. Ketika orang berjambang panjang itu berteriak sekali lagi, maka berhamburanlah orang-orang serta anak-anak mudanya kembali untuk mengambil apa saja yang mereka miliki. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu orang berjambang panjang itu berteriak nyaring. Nah, kalian menjadi ketakutan sekarang. Kau memang dungu, geram Mahisa Pukat yang marah. Kau kira tingkahmu akan dapat menyelesaikan persoalan? Tetapi orang itu tertawa berkepanjangan. Katanya, sebentar lagi mereka akan datang. Kalian akan dibantai di sini karena kesombongan kalian. Mahisa Pukat yang marah itu pun kemudian maju selangkah demi selangkah mendekatinya. Dengan nada datar ia berkata, aku ingin menunjukkan kepadamu bahwa kau telah mengambil langkah yang salah. Orang itu mengerutkan keningnya. Namun tiba-tiba ia menjadi gemetar ketika Mahisa Pukat tiba-tiba telah menarik pedang. Kau tidak boleh curang. Aku tidak bersenjata sekarang, suara orang itu gemetar. Mahisa Pukat seakan-akan tidak mendengarnya. Ia masih saja melangkah maju mendekatinya. Orang bertubuh tinggi tegap itu semakin berdebar-debar.
Sementara itu, kawan-kawannya dan anak-anak muda yang memiliki keberanian telah berlari-larian mengambil senjata. Tetapi belum seorang pun di antara mereka yang kembali. Sedangkan yang masih ada di tempat itu adalah mereka yang justru telah menebar semakin jauh. Sambil mengacungkan pedang Mahisa Pukat berkata, "Marilah. Kita mencoba kemampuan kita. Kau jangan hanya berteriak-teriak membakar kerusuhan. Kau sendiri harus mencoba untuk mengalami. Apakah benar kau dan kawan-kawanmu akan mampu memaksa kami untuk membuka kain kerudung dari patung itu?" Orang itu menjadi pucat. Katanya, "Aku tidak bersenjata." Mahisa Pukat termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berpaling kepada salah seorang pengawal. "Berikan senjatamu. Aku ingin melihat, apakah ia mampu berbuat sebagaimana dikatakannya." Pengawal pedati itu ragu-ragu sejenak. Namun Mahisa Pukat pun mengulangi, "Berikan." Pengawal pedati itu pun telah memberikan pedangnya kepada orang yang bertubuh tinggi tegap itu. Namun orang itu telah menerima pedang itu dengan tangan gemetar. "Kita akan mencoba, siapakah di antara kita yang lebih baik bermain pedang," berkata Mahisa Pukat. "Jangan takut bahwa aku akan dibantu oleh siapapun. Aku akan berkelahi sendiri apapun yang akan terjadi." Orang bertubuh tinggi tegap itu masih saja mematung. Pedangnya sama sekali tidak teracu ke arah Mahisa Pukat. Namun sambil menyentuh pedang lawannya Mahisa Pukat, berkata, "Angkat pedangmu, atau kau akan mati tanpa perlawanan." Kaulah yang telah berteriak-teriak memberikan aba-aba kepada anak-anak muda untuk mengambil senjata. Tetapi kau sendiri akan mengelak. Nah, sambil menunggu orang-orang yang telah kau hasut, maka kau akan bertempur. Mau tidak mau. Melawan atau tidak melawan. Tatapan mata Mahisa Pukat benar-benar telah meruntuhkan keberanian orang bertubuh tinggi tegap itu. Karena itu, maka rasa-rasanya nyawa orang itu telah berada di ujung ubun-ubunnya. Tetapi ia pun terkejut ketika pedangnya telah disentuh oleh pedang Mahisa Pukat sambil berkata, "Angkat senjatamu. Cepat." Orang bertubuh tinggi tegap itu pun kemudian menyadari apa yang terjadi atas dirinya. Ketika beberapa kali pedangnya disentuh oleh pedang Mahisa Pukat, maka ia pun mulai menggerakkan pedangnya. "Nah, bukankah kau juga laki-laki? Berlakulah sebagaimana kau membakar hati orang-orang yang dungu dan pergi mengambil senjata itu," geram Mahisa Pukat. Orang bertubuh tinggi tegap itu pun kemudian mengedarkan pandangannya berkeliling. Ia masih melihat banyak orang yang berkerumun. Namun semakin jauh, mereka pun nampaknya merasa sangat cemas dan wajah mereka pun nampak tegang. Sementara itu yang berlarian mengambil senjata masih belum datang. Tetapi di hadapan orang-orang yang dalam sikap mereka sehari-hari sangat menghormatinya, ia tidak mau direndahkan oleh anak muda itu. Karena itu, maka betapapun hatinya berdebar-debar, namun akhirnya orang bertubuh tinggi itu telah mengangkat pedangnya pula. "Bagus," berkata Mahisa Pukat. "Kita dapat segera mulai." Orang itu tidak menjawab. Tetapi ia mulai mengangkat pedangnya. Mahisa Pukatlah yang mula-mula menjulurkan senjatanya. Tidak terlalu cepat, langsung menggapai dada orang itu. Tetapi orang itu sempat bergeser sambil menangkis. Demikian kerasnya ia menangkis serangan itu dengan mengerahkan segenap kekuatannya, sehingga pedangnya telah bergeser jauh ke samping. Orang itu mengerutkan keningnya. Dengan demikian ia merasa bahwa ia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari anak muda itu, sehingga hatinya yang sudah kecut pun mulai menjadi kembang kembali. Bahkan orang itulah yang kemudian dengan garangnya telah menyerang Mahisa Pukat. Mahisa Pukat pun surut beberapa langkah ketika pedang itu terayun-ayun dengan derasnya. Sikap Mahisa Pukat itu ternyata sudah memancing keberanian orang itu. Dengan kekuatannya yang besar, orang itu telah menyerang Mahisa Pukat dengan mengayun-ayunkan senjatanya. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Serangan yang deras dan cepat dengan dorongan tenaga yang kuat itu, telah menjerat lawannya dalam perkelahian yang keras. Namun rencana Mahisa Pukat memang ingin menunjukkan bahwa kekuatan orang tidak banyak berarti baginya. Ketika orang bertubuh tinggi itu mengayunkan pedangnya dengan sepenuh kekuatannya, maka Mahisa Pukat telah menangkis dan bahkan membenturnya. Benturan itu tidak diduga-duga oleh orang bertubuh tinggi dan tegap itu. Karena itu, maka ia terkejut bukan buatan. Benturan itu demikian kerasnya sehingga pedang di tangan orang yang bertubuh tinggi tegap itu telah terlepas dari tangannya.
Orang yang tinggi tegap itu terkejut bukan buatan. Tangannya terasa sakit sekali. Rasa-rasanya kulit telapak tangannya telah terkelupas. Ketika ujung pedang Mahisa Pukat terjulur ke dadanya, maka ia pun telah meloncat surut. Wajahnya menjadi pucat kembali. Sementara orang-orang lain yang mengambil senjata itu masih belum datang lagi. Mahisa Pukat melihat wajah yang pucat itu. Tetapi ia masih saja mengacukan pedangnya. Bahkan kemudian ia pun berkata, "Nah, sebagaimana kau lihat, bukan akulah yang akan mati. Tetapi kau." Orang itu menjadi gemetar. Sementara Mahisa Pukat berkata dengan suara lantang, "Ambil pedangmu. Kita lanjutkan perkelahian ini. Kita akan membuktikan apakah kita masing-masing memang prajurit-prajurit yang tangguh." "Aku bukan prajurit," berkata orang itu. "Aku orang biasa. Orang padukuhan itu. Kau telah berani berbuat. Kau harus berani bertanggung jawab. Aku pun bukan prajurit dalam arti yang sebenarnya. Tetapi aku bertanggung jawab atas perbuatanku." Mahisa Pukat berhenti sejenak, lalu, "Cepat, ambil pedangmu atau kau akan mati tanpa arti sama sekali. Jika kau melawan dan mati, maka orang-orang yang menyaksikan kematianmu akan berbangga bahwa kau mati dengan tangan terentang dan dada tengadah, tidak dengan tangan yang kuncup dan wajah menunduk." Orang itu menjadi semakin gemetar. Tetapi Mahisa Pukat pun kemudian membentak sehingga orang itu terkejut. "Cepat. Ambil pedangmu." Orang yang terkejut itu tanpa sesadarnya telah bergeser maju dan menunduk untuk menggapai pedangnya yang terlepas. "Nah," berkata Mahisa Pukat. "Kita sudah sama-sama bersenjata. Lawan aku. Kau atau aku yang mati di pertempuran ini." "Jangan aku yang mati," berkata orang itu dengan suara bergetar. "Itu terserah kepadamu. Jika kau mampu melindungi dirimu sendiri, maka kau tidak akan mati," geram Mahisa Pukat. "Lalu, tetapi ingat, aku pun tidak mau mati." Wajah orang itu menjadi semakin pucat dan tubuhnya menjadi semakin gemetar. Namun akhirnya ia pun mengangkat pedangnya perlahan-lahan. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja terdengar teriakan-teriakan nyaring di kejauhan. Semakin lama semakin dekat seperti suara sekelompok orang yang memburu tupai. Orang berjambang panjang itu bagaikan tergugah dari mimpi yang buruk. Ketika ia berpaling, maka dilihatnya orang-orang yang berlari-larian sambil mengacu-acukan senjatanya. Wajah yang pucat itu tiba-tiba menjadi merah kembali. Bagaimanapun juga kemampuan bermain senjata, tetapi orang-orang padukuhan yang jumlahnya tidak terhitung itu tentu tidak akan dapat dilawannya. Karena itu, maka tiba-tiba saja ia telah meloncat justru menjauhi Mahisa Pukat sambil berteriak, "Mereka telah datang. Nah, menyerahlah sebelum kalian kami hancurkan." Mahisa Pukat justru tersenyum mendengar ancaman itu. Katanya dengan nada rendah, "Ternyata kau benar-benar seorang pengecut. Kau hanya berani jika kau berada di antara banyak orang yang yakin akan membantumu." "Persetan," teriak orang itu. "Cepat, menyerahlah. Kembalikan senjata itu." "Cepat," berkata Mahisa Pukat. "Senjata itu akan dipergunakan sendiri oleh pemiliknya untuk melawan kalian semuanya." "Buat apa aku mengembalikan senjata ini?" jawabnya. "Aku akan mempergunakan senjata ini untuk membunuhmu." Mahisa Pukat menggeleng-gelengkan kepalanya. Namun dengan nada berat ia berkata, "Kematian akan berserakan di tempat ini. Aku sudah memperingatkan kalian. Kau sendiri tahu bahwa aku dapat berbuat banyak atasmu jika aku mau. Nah, dalam pertempuran melawan orang yang tidak terhitung jumlahnya, maka aku terpaksa benar-benar membunuh." "Jangan mengigau," geram orang bertubuh tinggi itu. Sejenak kemudian, maka orang-orang yang berlari-lari sambil mengacu-acukan senjata itu menjadi semakin dekat. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Mahisa Murti pun mendekatinya sambil berkata, "Kita benar-benar dalam kesulitan. Jumlah itu terlalu banyak. Sementara itu, kita tidak dapat membunuh orang-orang yang tidak tahu tentang apa yang mereka kerjakan sendiri." "Apa yang harus kita lakukan?" bertanya Mahisa Pukat. Mahisa Murti termangu-mangu. Ia memang merasa kebingungan menanggapi keadaan yang tidak pernah diperhitungkannya lebih dahulu itu. Sementara itu orang-orang yang mengacu-acukan senjata itu sudah menjadi semakin dekat. "Kita harus mengambil sikap," berkata Mahisa Pukat. Mahisa Murti mengangguk kecil.
Dalam pada itu orang-orang yang bersenjata itu pun menjadi semakin dekat. Mereka berteriak-teriak semakin keras sambil mengacu-acukan senjata mereka. Orang-orang padepokan Suryantal yang mengawal pedati itu pun telah bersiap pula. Mereka menunggu perintah apa yang harus mereka lakukan. Namun mereka pun menjadi berdebar-debar melihat orang sepadukuhan telah datang sambil membawa senjata. Mungkin kita dapat menahan mereka dengan benar-benar bertempur dan tentu saja dapat terjadi bahwa ujung senjata kita akan melukai dan dapat membunuh, berkata salah seorang di antara para pengawal itu. Apakah kita harus membunuh orang-orang padukuhan itu, berkata seorang yang lain. Mungkin dahulu, kita tidak mempunyai terlalu banyak pertimbangan seperti sekarang. Namun sekarang kita tidak dapat berbuat seperti itu lagi. Ada sesuatu yang menahan perasaan kita. Orang-orang padukuhan yang bersenjata itu semakin lama semakin menjadi semakin dekat. Sementara Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih belum memberikan perintah apapun. Dengan demikian, orang-orang padepokan itu pun menjadi gelisah. Jika mereka bertempur sebagaimana seharusnya untuk mencegah usaha orang-orang padukuhan yang ingin membuka kerudung patung di pedati itu, maka mungkin mereka pun akan terpaksa membunuh. Tetapi jika mereka membiarkan orang-orang padukuhan itu membuka kerudung itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tentu akan menjadi sangat kecewa. Ketika orang-orang padukuhan itu menjadi semakin dekat pula, maka Mahisa Pukat pun berdesis. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kita terlambat mengambil sikap, maka kematian akan terserak di tempat ini, hanya karena orang-orang itu ingin tahu apa yang berada di bawah kerudung itu. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Lalu katanya, kita cegah mereka mendekat. Dengan apa? Bertanya Mahisa Pukat. Apa yang kita miliki? Jawab Mahisa Murti. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian berdesis. Kita potong jalan mereka. Ya. Jika mereka terkejut, maka mereka akan mengurungkan niatnya, berkata Mahisa Murti. Sebenarnya lah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun segera bersiap. Mereka tidak ingin melihat orang-orang padukuhan yang tidak mengerti ujung pangkal dari persoalan yang sebenarnya terjadi itu menjadi korban. Namun sebelum mereka berbuat sesuatu, Mahisa Pukat masih teringat untuk memberikan isyarat kepada para pengawal pedatinya. Katanya, jangan berbuat sesuatu jika tidak terpaksa sekali. Para pengawal itu saling berpandangan. Mereka tidak begitu mengerti apa yang akan terjadi. Bahkan prajurit Singasari kakak beradik yang juga telah memahat patung itu bertanya. Apa yang akan kalian lakukan? Membiarkan patung itu dibuka dan tidak lagi menghormati Sri Maharaja yang akan menerima patung itu? Kami berdua akan berusaha menghentikan mereka, jawab Mahisa Murti. Dengan cara bagaimana? Bertanya pemahat itu. Tetapi Mahisa Murti tidak sempat memberikan penjelasan. Orang-orang padukuhan itu menjadi semakin dekat. Sejenak kemudian maka terjadilah yang tidak pernah dimengerti oleh orang-orang padukuhan. Ketika mereka berlari-lari semakin dekat sambil mengacu-acukan senjata mereka, maka tiba-tiba tanah di hadapan kaki mereka bagaikan telah meledak. Tanah, pasir dan bebatuan terlempar berhamburan. Orang-orang padukuhan yang sedang berlari-lari itu terkejut bukan buatan. Dengan serta-merta mereka telah berhenti berlari-lari. Senjata mereka pun tidak lagi teracu. Ketika debu kemudian dihanyutkan angin, maka mereka pun melihat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berdiri tegak beberapa puluh langkah di hadapan mereka. Orang yang tinggi tegap dan berjambang panjang yang berdiri terlalu dekat dengan tanah yang meledak itu ternyata telah terlempar beberapa langkah. Tubuhnya yang terbanting jatuh di tanah, rasa-rasanya bagaikan berpatahan tulang-tulangnya. Terdengar orang itu mengerang. Namun ia masih belum dapat bangkit berdiri ketika debu kemudian menjadi bersih. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat melangkah maju. Sementara orang-orang yang bersenjata itu telah berdesakan surut. Nah, berkata Mahisa Murti. Siapakah di antara kalian yang ingin ikut meledak? Marilah, majulah. Jika ada di antara kalian yang menjadi korban, bahkan terbunuh di sini, sama sekali bukan salah kami. Dengar, kami dapat membunuh kalian seberapa kami inginkan. Wajah-wajah dari mereka yang menggenggam senjata itu telah menjadi pucat bagaikan tidak berdarah. Mereka memang dapat menakut-nakuti pencuri dengan cara seperti itu. Bahkan mereka memang pernah menangkap 3 orang pencuri dan hampir saja mereka telah membunuh ketiganya.
Untunglah bahwa Ki Bekel di padukuhan itu masih sempat melarang mereka, sehingga ketiga orang itu dapat diselamatkan jiwanya. Tetapi yang mereka hadapi kemudian bukan sekelompok pencuri atau perampok. Di antara mereka ternyata mampu berbuat sesuatu yang tidak masuk dalam penalaran mereka. Tanah di hadapan kaki mereka itu bagaikan meledak dan melontarkan tanah, pasir dan batu-batu padas. Keadaan menjadi tegang. Untuk beberapa saat kedua belah pihak berdiri termangu-mangu dalam ketegangan. Mahisa Pukatlah yang kemudian berbicara memecahkan keheningan yang tegang itu. Katanya, "Heh, ambil kawanmu yang terluka itu. Kawanmu yang telah mempengaruhi kalian dan berhasil memaksa kalian mengambil senjata. Cepat dan usahakan untuk merawatnya sebelum menjadi gawat." Untuk beberapa saat tidak seorang pun yang bergerak. Orang-orang padukuhan yang bersenjata itu bagaikan telah membeku. "Cepat," teriak Mahisa Pukat. "Ambil dan rawat orang itu atau kalian memang menunggunya sampai mati?" Namun untuk sesaat masih belum ada yang melangkah mendekati. Baru kemudian dua orang mulai bergerak. Diikuti oleh beberapa orang yang lain. Namun mereka tidak mau membawa senjata mereka dan menitipkannya kepada kawan-kawan mereka. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Jika orang-orang yang mendekati orang bertubuh tinggi tegap yang terbaring dan mengerang kesakitan itu tidak membawa senjata, berarti bahwa mereka tidak berniat lagi untuk melawan dengan kekerasan. Karena itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat untuk sesaat tidak berbuat sesuatu. Mereka menunggu apa yang akan dilakukan oleh orang-orang itu. Dalam pada itu, orang-orang yang mendekati kawannya yang terbaring itu telah berjongkok di sisinya. Ketika mereka mencoba untuk mengangkatnya, maka terdengar orang itu berdesah kesakitan. "Yang mana yang terasa sakit?" bertanya salah seorang anak muda. "Seluruh tubuhku terasa sakit," jawabnya. "Tetapi kami bermaksud membawamu dan merawatmu," berkata anak muda yang lain. "Tulang-tulangku rasa-rasanya telah berpatahan," berkata yang sakit. "Kami akan berhati-hati," berkata kawannya itu. Tetapi setiap sentuhan, membuat orang bertubuh tinggi tegap itu menyeringai menahan kesakitan yang sangat yang memang terasa mencengkam di seluruh tubuhnya. "Tahankan," berkata kawannya. "Kami akan membawamu ke Banjar." "Kau memerlukan pengobatan," berkata kawannya pula. Meskipun orang itu mengeluh dan berdesah kesakitan, namun kawan-kawannya telah mengangkatnya untuk membawanya ke Banjar. Tetapi mereka pun kemudian tertegun. Seorang yang sudah menginjak pertengahan abad menyibak orang-orang yang berdiri pada jarak yang agak jauh dengan jantung yang berdegupan. "Ki Bekel," desis anak-anak muda itu. Dikawal oleh Ki Jagabaya dan dua orang bebahu serta dua orang pengawal padukuhan yang terpilih, Ki Bekel itu berjalan dengan hati yang tegang mendekati Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Langkahnya terhenti ketika ia melihat beberapa orang sedang mengangkat seseorang yang nampaknya telah terluka. "Kenapa orang itu?" bertanya Ki Bekel. Orang-orang itu saling berpandangan sejenak. Namun tidak ada di antara mereka yang menjawab. Ki Bekellah yang kemudian berkata, "Jadi orangku telah disakitinya." Wajah Ki Bekel menjadi semakin buram. Ia pun terhenti sejenak ketika ia melihat tanah yang bagaikan telah diledakkan. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, "Memang luar biasa. Tetapi belum melampaui batas kemampuan wajar." Dua orang bebahu dan dua orang pengawal terpilih yang mengawalnya bersama Ki Jagabaya menjadi berdebar-debar. Namun mereka tetap berjalan di belakang Ki Bekel. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi berdebar-debar juga melihat seseorang yang datang kepada mereka. Langkahnya yang tenang serta pandangan matanya yang lurus ke depan, menunjukkan kepribadiannya yang kuat. "Siapakah orang itu?" bertanya Mahisa Pukat. Mahisa Murti menggeleng. Jawabnya, "Aku tidak tahu." Ketegangan masih saja mewarnai suasana. Sementara para pengawal dari Padepokan Suryantal itu masih saja mengagumi kedua anak muda yang kemudian berada di padepokan mereka. Namun dalam pada itu, prajurit Singasari yang juga pemahat itu pun heran pula melihat kemampuan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang masih muda. Agaknya adik Mahisa Bungalan ini tidak jauh berbeda dengan kakaknya, berkata pemahat itu di dalam hatinya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memang merasakan ketegangan yang mencengkam ketika Ki Bekel itu berdiri tegak di hadapannya. Mereka tidak menjadi cemas bahwa Ki Bekel itu ternyata memiliki ilmu yang sangat tinggi. Tetapi mereka justru menjadi cemas, apakah yang perlu mereka lakukan kemudian.
Anak-anak muda, berkata Ki Bekel kemudian. Aku tidak mengira sama sekali bahwa kalian masih terlalu muda untuk disebut orang-orang berilmu tinggi. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat hanya menarik nafas saja. Tetapi apa maksud Kisanak melukai seorang di antara kami? Bertanya Ki Bekel. Lalu katanya pula. Mungkin kau menganggap bahwa kami tidak memiliki kekuatan dan kemampuan yang akan dapat mengimbangi kekuatan dan kemampuan ilmumu. Tetapi apakah benar bahwa kemampuan kalian itu dapat dipergunakan dengan sewenang-wenang atas orang-orang kami? Mahisa Murti bergeser setapak maju. Dengan nada datar ia bertanya. Apakah Kisanak mengetahui dengan pasti apakah yang telah terjadi di sini? Dan sebelum kami berbicara lebih jauh, apakah aku boleh mengenal Kisanak? Aku adalah Bekel di padukuhan sebelah, berkata Ki Bekel. Karena itu aku merasa berkepentingan untuk berbicara dengan kalian berdua. Peristiwa ini harus aku laporkan kepada Ki Buyut. Bukan salah kami, berkata Mahisa Murti. Sekali lagi aku bertanya, apakah Ki Bekel mengetahui apa yang telah terjadi? Pengeram-eram, jawab Ki Bekel. Kau telah membuat orang-orangku heran melihat debu yang mengepul dari tanah yang bagaikan meledak itu. Ki Bekel, berkata Mahisa Murti. Seharusnya Ki Bekel tidak hanya melihat potongan terakhir dari keseluruhan peristiwa ini. Bertanyalah kepada orang-orangmu, apa saja yang telah mereka lakukan. Jika aku membuat pengeram-eram, maksudku adalah agar tidak jatuh korban terlalu banyak. Ki Bekel termangu-mangu sejenak. Ketika ia berpaling, maka dilihatnya orang-orang padukuhannya masih berdiri bagaikan membeku. Di tangan mereka masih tergenggam senjata. Tetapi senjata itu sudah tertunduk. Dalam pada itu Ki Bekel itu pun berkata, Anak muda. Aku mengucapkan terima kasih bahwa kau tidak langsung mengarahkan ilmumu yang luar biasa itu kepada orang-orangku, sehingga dengan demikian maka tidak ada korban yang jatuh. Satu orang di antara kami hanya terluka. Aku belum tahu, apakah lukanya parah atau tidak. Aku berharap bahwa lukanya tidak parah. Mungkin ia hanya sekedar terkejut atau terpelanting jatuh, jawab Mahisa Murti. Mungkin memang demikian, jawab Ki Bekel. Tetapi bahwa kau telah menyakiti orangku, aku merasa tersinggung karenanya. Maaf Ki Bekel, berkata Mahisa Murti. Aku tidak sengaja menyakiti seseorang. Aku sudah berusaha untuk menghindarkan korban. Tetapi akibat itu masih juga terjadi. Menurut pendapatku, lebih baik menyakiti seorang di antara orang-orang padukuhan itu, daripada lebih banyak lagi. Jika terjadi benturan di antara kita, maksudku orang-orangku dan orang-orang padukuhan, maka keadaan tentu akan lebih parah. Aku mengerti. Tetapi aku tidak dapat melewatkan begitu saja peristiwa seperti ini, berkata Ki Bekel. Mahisa Murti dan Mahisa Pukatlah yang kemudian menjadi tegang. Hampir di luar sadar, Mahisa Pukat bertanya. Apakah maksud Ki Bekel? Kau sama sekali tidak berhak menyakiti orang-orangku, berkata Ki Bekel. Karena itu, maka apa yang telah kalian lakukan itu sangat menyinggung perasaanku. Aku adalah penguasa di padukuhan itu. Karena itu jika terjadi sesuatu, kalian harus berbicara dengan aku. Jika ada orang-orangku yang bersalah, maka biarlah aku yang menghukumnya. Bukan kau. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Dengan nada datar Mahisa Murti bertanya. Apakah Ki Bekel mengetahui apakah yang telah terjadi? Ya. Aku sudah mendengarnya, jawab Ki Bekel. Jika demikian Ki Bekel tentu sudah dapat mengurai persoalannya, berkata Mahisa Pukat. Ki Bekel mengerutkan keningnya. Dengan nada rendah ia berkata. Justru aku sudah mengurai persoalannya, maka aku mengambil kesimpulan bahwa orang-orangku benar. Mereka berhak melihat apa yang ada di bawah kerudung itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi tegang. Apalagi ketika Ki Bekel kemudian berkata. Karena kau berhasil menakut-nakuti orang-orangku dengan ilmu sihirmu, maka akulah yang kemudian berniat untuk melihat apa yang kau sembunyikan itu. Untuk sesaat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat justru terdiam. Mereka tidak segera menemukan cara untuk memecahkan persoalan yang mereka hadapi. Sementara itu, Ki Bekel agaknya tidak lagi mau mengerti apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh orang-orangnya. Nah, sekarang jangan terlalu banyak alasan, berkata Ki Bekel. Bukalah kerudung itu agar kami dapat melihat apa yang telah kalian sembunyikan. Kami tidak menyembunyikan sesuatu, berkata Mahisa Murti.
Yang berada di bawah kerudung itu adalah sebuah patung. Kami tidak dapat membukanya, sebelum patung itu kami serahkan kepada yang berkepentingan. Siapa yang berkepentingan itu? Berkata Ki Bekel. Sri Maharaja di Singasari, jawab Mahisa Murti. Sri Maharaja? Ulang Ki Bekel. Ya. Patung itu adalah lambang persatuan yang utuh antara Sri Maharaja dan Ratu Angabaya, jawab Mahisa Murti pula. Ki Bekel itu pun berpikir sejenak. Namun kemudian dahinya telah berkerut kembali. Katanya, kau jangan berusaha untuk melindungi dirimu dan barangkali kejahatanmu dengan nama Sri Maharaja yang agung itu. Kesalahanmu kini justru berlipat. Kau telah menyembunyikan sesuatu dan bahkan telah mempergunakan nama Sri Maharaja untuk menyembunyikan kesalahanmu yang pertama itu. Mahisa Murti termangu-mangu sejenak. Ia tidak mengira bahwa Ki Bekel itu justru mengambil kesimpulan yang sebaliknya dari niatnya dengan menyebut nama Sri Baginda. Sementara itu Mahisa Pukatlah yang mengeram. Ki Bekel, kami sudah berusaha menahan diri sampai saat ini. Sekarang, biarlah kami menyelesaikan pekerjaan kami, memperbaiki roda pedati kami yang hampir selesai itu. Kemudian biarlah kami meninggalkan tempat ini untuk menyerahkan patung ini ke istana. Apalagi kami sudah berjanji kepada Sri Maharaja. Sekali lagi aku minta, bukalah kerudung patung itu, berkata Ki Bekel. Mahisa Pukatlah yang sudah kehabisan kesabaran. Dengan lantang ia berkata, tidak. Kami tidak akan membuka patung itu. Kami akan mempertahankannya apapun yang akan terjadi. Jika kau memaksa, maka bukan salah kami jika terjadi bukan saja sakit di antara orang-orangmu, tetapi mungkin mati. Bukan hanya seorang, tetapi banyak orang. Ki Bekel menjadi tegang pula. Wajahnya menjadi merah dan darahnya serasa mengalir semakin cepat. Anak-anak muda. Kau kira ilmu iblismu itu dapat menakut-nakuti aku dan para bebahu? Apalagi Ki Jagabaya, berkata Ki Bekel dengan penuh keyakinan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memang menjadi agak bingung. Apakah mereka benar-benar harus bertempur? Namun mereka benar-benar tidak ingin membiarkan kerudung dari patungnya itu dibuka oleh siapapun. Sementara itu, prajurit Singasari yang juga memahat patung itu pun menggeram. Apa boleh buat? Kita sudah berusaha sejauh dapat kita lakukan untuk menghindari kekerasan. Tetapi jika kekerasan itu akan diterapkan terhadap kita, maka sudah tentu bahwa kita akan mempertahankan hak kita. Mahisa Pukat mengangguk sambil berkata, baiklah. Kita bukan berada di bawah perintahnya. Meskipun jalan ini mungkin termasuk lingkungan padukuhannya, tetapi tentu merupakan bagian dari Singasari yang besar. Mahisa Pukat itu pun berhenti sejenak. Lalu katanya kepada Ki Bekel. Nah, Ki Bekel. Kami akan mempertahankan hak kami. Jika karena itu kita harus bertempur, maka itu bukan salah kami. Ki Bekel memandang Mahisa Pukat dengan tajamnya. Sementara itu Ki Jagabaya melangkah maju sambil berkata, anak-anak muda, kenapa kalian menjadi keras kepala seperti itu? Sayang, bahwa kalian belum mengenal kami. Mungkin kau dapat mempermainkan orang-orang itu. Tetapi kau tidak dapat berbuat demikian atasku dan atas Ki Bekel. Mahisa Pukat benar-benar sudah menjadi marah. Karena itu, maka jawabnya, Kisanak. Jika kau merasa memiliki kemampuan yang cukup untuk memaksa kami bersama Ki Bekel, maka marilah. Aku akan melayani kalian berdua, bersama Mahisa Murti saja. Jika kalian berdua menang atas kami berdua, maka kalian dapat membuka kerudung dari patung itu. Tetapi jika kalian dapat kami kalahkan, maka kalian tidak akan mengganggu kami lagi. Anak setan, geram Ki Jagabaya. Aku adalah Jagabaya di padukuhan ini. Aku berhak untuk berbuat sesuatu dengan pertimbangan pengamanan daerah kami. Jika kalian mengalami kesulitan dan bahkan tidak dapat meneruskan perjalanan, maka itu adalah korban dari kesombongan kalian sendiri. Maksud Ki Jagabaya, bertanya Mahisa Pukat yang marah. Perkelahian mungkin akan berakibat buruk. Mungkin terluka. Tetapi seperti yang pernah kau lakukan, mungkin mati, berkata Ki Jagabaya. Bagus, jawab Mahisa Pukat lantang. Kami siap melakukannya. Ki Jagabaya itu pun kemudian berpaling kepada Ki Bekel sambil berkata, Ki Bekel, sikap anak-anak ini memang sudah berlebihan. Apa boleh buat? Ki Bekel pun mengangguk kecil sambil berdesis.
Kita akan memaksanya. Bagus. Cara yang terhormat, geram Mahisa Pukat. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Ia memang tidak dapat melihat kemungkinan lagi untuk menempuh jalan lain. Agaknya mereka memang harus bertempur. Sementara itu, orang-orang padepokan Suryantal pun telah bersiap pula seandainya mereka harus melibatkan diri dalam perkelahian yang mungkin akan dapat berkembang. Namun Ki Bekel pun kemudian berkata kepada para bebahu dan pengawalnya. Mundurlah. Aku akan memaksa anak ini untuk menuruti keinginan kita. Pada saat para bebahu dan pengawal itu bergeser menjauh, maka Ki Bekel dan Ki Jagabaya pun telah bergeser pula. Dengan nada rendah Ki Bekel berkata, bersiaplah. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah bersiap pula. Mahisa Murti telah berhadapan dengan Ki Bekel, sementara Mahisa Pukat siap menghadapi Ki Jagabaya. Namun dalam pada itu, beberapa orang telah menyibak orang-orang padukuhan yang berkerumun agak jauh dari arena dengan senjata di tangan masing-masing. Mereka menjadi semakin tegang ketika mereka melihat seseorang dengan diiringi oleh beberapa orang memasuki lingkungan yang akan menjadi arena perkelahian yang mendebarkan itu. Ki Bekel, terdengar orang itu memanggil. Ki Bekel berpaling. Dengan wajah yang berkerut ia memandang orang itu. Kemudian dengan nada tinggi ia berkata, Ki Buyut, untuk apa kau datang kemari? Apa yang terjadi? Bertanya Ki Buyut. Jangan turut campur. Ki Bekel itu justru membentak. Ini urusanku. Tetapi aku akan ikut bertanggung jawab, berkata Ki Buyut. Cobalah menahan diri sedikit Ki Bekel. Sudah aku katakan. Jangan turut campur. Atau kau akan aku libatkan dalam persoalan ini sebagai orang yang melindungi kedua orang ini? Ki Bekel itu menjadi semakin marah. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi heran. Seharusnya Ki Bekel itu menghormati Ki Buyut yang memimpin seluruh kabuyutan termasuk padukuhan yang dikuasakan kepada Ki Bekel itu. Tetapi agaknya Ki Bekel itu bersikap lain. Karena itu, maka Mahisa Murti dan maupun Mahisa Pukat mendapat kesimpulan bahwa ada sesuatu yang tidak wajar pada Ki Bekel itu. Agaknya Ki Buyut pun tidak dapat bertindak lebih jauh atas Ki Bekel itu. Meskipun kemudian ia berkata, aku ingin memperingatkan kau Ki Bekel. Kau tidak tahu persoalan yang terjadi di sini, bantah Ki Bekel. Aku sudah mendapat laporan, berkata Ki Buyut. Jika demikian kenapa kau akan mencegah aku, bentak Ki Bekel. Sekali lagi aku peringatkan. Pergi atau kau akan terlibat. Ki Buyut termangu-mangu. Namun ia melangkah semakin dekat. Sambil menggelengkan kepalanya ia berkata, Ki Bekel, jika setiap kali timbul persoalan di padukuhan ini, maka bagaimanapun juga aku tidak akan dapat melepaskan tanggung jawab. Apalagi jika persoalannya kemudian sampai ke Pakuan. Maka yang akan dipanggil oleh aku adalah aku. Persetan, geram Ki Bekel. Itu urusanmu. Jika kau tidak ingin bertanggung jawab, kau harus meletakkan jabatan saja. Atau kau serahkan jabatanmu kepadaku. Ki Buyut menarik nafas dalam-dalam. Sambil memandang Mahisa Murti dan Mahisa Pukat ia berkata, anak-anak muda, Ki Bekel dan Ki Jagabaya adalah orang-orang yang pilih tanding. Tidak ada orang yang dapat mencegah kemauannya. Karena itu, maka sebaiknya kalian tidak melawannya. Terima kasih atas peringatan ini Ki Buyut, berkata Mahisa Murti. Bahkan ia pun berkata, Ki Buyut, agaknya aku telah melihat sesuatu yang ganjil di sini. Ki Bekel yang kasar ini sama sekali tidak menunjukkan hormatnya kepada Ki Buyut. Jika sikap ini adalah sikapnya sehari-hari, maka ia sudah melangkahi haknya sebagai seorang bekel, yang seharusnya berada di bawah kuasa Ki Buyut. Dengan demikian maka aku akan dapat mengambil kesimpulan, bahwa Ki Bekel telah melanggar paugeran yang berlaku di Singasari. Persetan, geram Ki Bekel. Apa pedulimu? Sebentar lagi kau akan mati. Kau tidak usah mengigau tentang paugeran. Ini membuat aku semakin yakin, bahwa sikap kami benar. Ki Bekel bukan seseorang yang harus dipatuhi perintahnya, justru karena Ki Bekel tidak tahu arti paugeran, berkata Mahisa Pukat dengan tiba-tiba. Lalu, itulah agaknya yang telah mempengaruhi sikap orang-orang padukuhan itu. Mungkin jika yang menjadi pemimpin padukuhan itu orang lain, yang tahu diri dan mengerti batas kekuasaannya, maka tidak akan terjadi peristiwa seperti ini. Cukup, teriak Ki Bekel.
Sekarang siapakah yang akan menjadi lawanku? Kau berdua bersama Ki Buyut. Mahisa Pukat benar-benar telah kehilangan kesabaran. Karena itu, maka katanya, Ki Buyut. Kehadiran Ki Buyut merupakan kebetulan. Ki Buyut akan dapat menjadi saksi, apakah yang telah terjadi di sini. Ki Buyut memandang Ki Bekel sekilas. Namun Ki Bekellah yang kemudian menjawab. Bagus. Biarlah Ki Buyut menjadi saksi bahwa aku tidak asal saja membunuh. Aku telah melakukan tugasku dengan baik. Aku telah menangkap seorang perampok yang menyembunyikan barang-barangnya di bawah kerudung itu dan berusaha mengelabuhi aku dengan alasan yang tidak masuk akal. Apakah kita tidak dapat menghindarkan kekerasan ini? Bertanya Ki Buyut. Cukup. Pergilah. Kau sebenarnya terlalu cengeng untuk menjadi seorang buyut di daerah ini, geram Ki Bekel. Ki Buyut benar-benar tidak dapat mencegah lagi. Peristiwa kekerasan akan terjadi lagi di daerahnya tanpa dapat mencegahnya. Demikianlah, maka tanpa dapat dicegah lagi, Mahisa Murti yang berhadapan dengan Ki Bekel dan Mahisa Pukat yang telah berhadapan dengan Ki Jagabaya, masing-masing telah mempersiapkan diri untuk mempertahankan sikap masing-masing. Ki Bekel dan Ki Jagabaya telah memaksa untuk membuka kerudung patung yang ada di pedati itu, sementara Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mempertahankannya. Dalam pada itu, orang-orang padukuhan itu pun menjadi semakin tegang. Ternyata sikap dan cara berpikir Ki Bekel memang sudah mempengaruhi mereka. Karena itu, maka mereka pun kemudian seakan-akan mendapat kesempatan untuk menyalurkan kemarahan mereka lewat sikap Ki Bekel dan Ki Jagabaya. Berdesakan mereka mulai bergerak mendekat. Namun dalam pada itu, orang-orang padepokan Suryantal yang mengawal pedati itu pun telah bersiap pula. Mereka berdiri di seputar pedati. Namun mereka menatap ketegangan yang mencengkam pada saat-saat mereka yang berhadapan mulai bergerak. Ki Bekel ternyata terlalu cepat ingin menghancurkan lawannya. Karena itu, maka ia pun dengan tiba-tiba telah menyerang Mahisa Murti. Tetapi Mahisa Murti telah benar-benar bersiap. Karena itu, maka serangannya sama sekali tidak menyentuhnya. Bahkan Mahisa Murti sempat membalas serangan itu dengan serangan yang cepat dan keras. Namun Ki Bekel itu ternyata sempat juga mengelak bahkan sambil berkata, lepaskan ilmu sihirmu. Kau tidak usah segan-segan melakukannya. Mahisa Murti meloncat surut. Namun agaknya Ki Bekel memang tidak memberinya kesempatan. Ia pun segera memburu sehingga Mahisa Murti harus segera menghindari serangan-serangannya. Agaknya Ki Bekel menyadari, jika Mahisa Murti mendapat kesempatan, maka ia akan benar-benar melepaskan serangan yang akan dapat menyulitkannya. Karena itu, maka ia harus berada pada jarak yang dekat untuk mengatasinya. Ki Jagabaya pun mengerti pula akan hal itu. Seperti Ki Bekel, maka Ki Jagabaya bertempur pada jarak yang dekat. Dengan kekuatan yang besar, maka Ki Jagabaya telah menderanya dengan serangan-serangan yang garang. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memiliki bekal yang cukup untuk bertempur pada medan yang bagaimanapun juga dan menghadapi jenis ilmu yang betapapun rumitnya. Dengan demikian, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah bertempur pula sebagaimana dilakukan oleh lawan-lawan mereka. Ternyata Ki Bekel dan Ki Jagabaya memang memiliki ilmu kanuragan yang tinggi. Mereka dapat bergerak cepat dan melontarkan kekuatan yang sangat besar. Namun ternyata kedua anak muda itu tidak gentar menghadapinya. Ki Bekel yang menjadi sangat marah, juga karena kehadiran Ki Buyut yang dianggapnya mengganggu rencananya itu, telah berusaha menyelesaikan lawannya secepatnya. Dengan tangkasnya Ki Bekel menyerang Mahisa Murti dan bertempur pada jarak dekat. Tangannya berputaran, terayun-ayun dan sekali-sekali teracu lurus mengarah dada. Tetapi Mahisa Murti bukannya seorang anak muda yang tidak mempunyai bekal olah kanuragan. Meskipun ia tidak segera dapat melontarkan ilmunya yang akan dapat menentukan, namun Mahisa Murti pun memiliki keterampilan yang tinggi. Karena itu, maka pertempuran antara keduanya pun menjadi semakin lama semakin seru. Keduanya saling menyerang dan mengelak. Namun dalam benturan-benturan kekuatan selanjutnya, maka ternyata bahwa Mahisa Murti bukannya anak muda yang lemah meskipun tidak sempat melepaskan ilmunya yang disebut oleh Ki Bekel sebagai ilmu sihir. Bersambung ke bab 109. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.